Sebuah balapan mendebarkan terjadi di jalan. Wen Yifan dikejar-kejar dari dekat, sangat cepat mobilnya dihentikan. Dua orang yang marah berlari menghampiri dan merebut kamera Wen Yifan lalu pergi. Namun hanya beberapa detik kemudian mereka mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Wen Yifan dengan sigap berlari membuka pintu mobil menyelamatkan keduanya dari kematian. Sepanjang malam Wen Yifan bermimpi buruk hingga tidak bisa tidur. Baru pukul 2 siang sahabatnya Qiao Qiao menelepon memberitahu bahwa dia bertemu lagi dengan wakil ketua kelas pelajaran yang dulu sangat tampan. Dia juga mengajak Wen Yifan keluar untuk bersantai karena dia telah lembur terus-menerus selama seminggu penuh sehingga perlu menghirup udara kehidupan. Qiao Qiao membawanya ke sebuah bar di mana ada seorang pemilik tampan yang terkenal di kawasan kuliner ini. Tak disangka, orang itu adalah Sang Yan, cinta pertamanya. Oleh karena itu Wen Yifan ingin menarik temannya pulang tetapi tidak sengaja menabrak pelayan hingga jusnya tumpah ke seluruh tubuhnya. Suara keras itu menarik perhatian Sang Yan. Dia berdiri di luar kamar mandi menunggunya untuk memberinya jaket agar dia pakai sementara. Namun, Sang Yan berpura-pura tidak mengenal Wen Yifan. Bahkan nama panggilannya Sang Huakui dia tidak pedulikan. Karyawan yang tidak sengaja mendengar percakapan kedua gadis itu salah mengira bahwa mereka tertarik pada bosnya, bahkan memberi uang tip kepada Sang Yan. Namun, pertemuan kembali ini mengingatkan Wen Yifan akan masa lalu ketika dia masih mengejar mimpi menari. Di samping itu ada kisah cinta yang manis dengan Sang Yan. Namun, kini dia menyerah dan mengikuti profesi reporter hingga hampir dipecat, bertemu kembali dengan mantan pacar dan diabaikan mantan pacar benar-benar sial. Keesokan harinya Wen Yifan kembali ke bar untuk mencari gelang yang hilang. Dia mencatat nomor kontaknya tetapi Sang Yan mengira dia secara aktif ingin menghubunginya. Saat telah kembali ke rumah, Wen Yifan diperkosa oleh tetangga serumahnya tetapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, dia sudah dipukuli babak belur oleh pria lain. Ketiganya dibawa ke kantor polisi. Wen Yifan saat itu belum bisa menenangkan diri tetapi tetap kembali sendirian. Melihat istri dan anak dari si orang cabul saat ini, dia malah menasihati bahwa ini bukan kesalahan mereka sehingga tidak perlu merasa bersalah. Dia tidak berani kembali ke rumah kos sehingga harus pergi ke tempat sahabatnya untuk menginap semalam. Meskipun demikian, dia tetap tidak bisa tidur karena mengingat masa lalu. Hal ini juga pernah terjadi sekali tetapi yang menghantuinya adalah ibunya sama sekali tidak membelanya. Setelah melihat keluarga besar Qiao Qiao meskipun di rumah sempit tetap bahagia dan harmonis, membuat suasana hatinya juga membaik. Di kantor, Yifan dipuji karena telah menyelamatkan dua orang yang mobilnya terbalik kemarin dan menerima piagam penghargaan dari kantor polisi. Reporter bahkan langsung merekam video wawancaranya tetapi Yifan berdiri di depan kamera malah malu tidak tahu harus berkata apa. Hal ini juga membuat masa percobaannya diterima menjadi karyawan resmi Departemen Komunikasi. Proyek pertamanya adalah tim Yifan merekam video di luar ruangan pada malam tahun baru, tetapi di sini dia tidak sengaja bertemu Sang Yan. Dia juga tidak sengaja mendengar dia berbicara dengan ibunya tentang perjodohan dengan seorang gadis. Sahabatnya Qiao Qiao juga memberitahunya bahwa Sang Yan mengirim ucapan selamat tahun baru ke grup alumni kelas lama, tetapi Wen Yifan tidak menerima pesan itu. Jadi dia baru menyadari bahwa dia sudah memblokirnya sejak lama. Dia terpaksa berinisiatif mengirim pesan ucapan selamat tahun baru kepadanya, tetapi Sang Yan tetap mengabaikannya. Ketika semua orang mulai menghitung mundur untuk menonton pertunjukan kembang api, Wen Yifan karena desakan massa menabrak seseorang. Tak disangka itu adalah Sang Yan. Dia tiba-tiba melewatinya dan berbisik mengucapkan selamat tahun baru. Ternyata sejak datang ke sini dia sudah melihatnya. Ucapan selamat itu juga ditujukan untuknya. Tepat sebelumnya, Wen Yifan masih seorang gadis lugu yang baru masuk kelas. Orang pertama yang ditemuinya adalah Sang Yan. Dia bahkan bertanya padanya tentang kelasnya. Juga kali pertama dia mengukir citranya di benaknya. Kembali ke kenyataan, Wen Yifan kembali tenang meskipun pulang kerja juga menolak untuk pergi bersama rekan kerja. Manajer melihatnya seperti itu tidak tahan untuk menasihatinya agar lebih terbuka. Namun Wen Yifan tidak mengharapkan keramaian apapun, hanya berharap di tahun baru dia bisa selamat dan sehat. Karena diserang terakhir kali, Wen Yifan berencana pindah ke rumah rekan kerja untuk tinggal bersama. Meskipun harga sewanya jauh lebih tinggi dari tempat lama, di sini dia bisa tidur nyenyak sudah cukup. Tak disangka dia secara kebetulan mengetahui bahwa pacar Kak Lin adalah teman sekolah lama Su Hao-an. Dia bahkan dengan antusias mengundang dia dan Kak Lin untuk makan. Namun, saat naik mobil Wen Yifan baru tahu ada Sang Yan juga yang ikut. Keduanya langsung canggung tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak tahu bahwa hari ini kelompok teman sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Sang Yan. Kak Lin masih kesal karena dulu Wen Yifan menolak perasaan Sang Yan padahal dia setampan dan sepintar itu. Sekarang melihat dia bersikap dingin seperti itu, dia pasti sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padanya.
Wen Yifan belum lama makan sudah mencari alasan bosnya ada pekerjaan untuk pulang. Tak disangka Sang Yan juga keluar memintanya mengantarnya ke tempat parkir Su Hao An. Dia berniat meminta tumpangan darinya untuk pulang sebentar, tetapi Sang Yan dengan dingin menolak, mengatakan dia tidak searah. Wen Yifan lalu tidak memohon apa-apa dan berniat memesan taksi, tetapi karena jam sibuk jadi lama menunggu, tidak ada pengemudi yang menerima. Sang Yan di luar menolak tetapi tetap menyetir mobil datang memanggilnya naik mobil untuk kembali. Wen Yifan teringat ketika masih sekolah, pada ulang tahunnya Sang Yan telah memberinya sebuah kotak musik sebagai hadiah. Tapi kini dia baru saja tiba sudah terburu-buru mengusirnya turun dari mobil. Namun dia tetap menunggu sampai dia masuk rumah baru mau pergi. Namun Wen Yifan baru masuk kamar sudah menyadari kucingnya tiba-tiba menghilang. Tepatnya beberapa pria di kamar sebelah yang mencurinya untuk memancingnya datang ingin membalas dendam padanya karena terakhir kali dia melaporkan perbuatan buruk temannya. Dia segera lari keluar tetapi hanya sebentar sudah menemui jalan buntu. Mengira kali ini sudah tamat, tak disangka Sang Yan masih di sini menyelamatkan nyawanya. Dia buru-buru memasukkannya ke dalam mobil, mencegah ketiga pria itu lalu baru menyetir mobil melarikan diri. Ketika sampai di kantor polisi dia menanyainya mengapa melihat dirinya malah tidak lari ke arahnya. Ivan terpaksa menjelaskan dia takut akan merepotkan dia. Melihat seluruh tubuh Sang Yan penuh luka, Wen Yifan segera pergi ke apotek membeli obat pertolongan pertama untuk lukanya lalu dengan penuh perhatian mengoleskan pada setiap lukanya. Sang Yan juga takut dia akan diserang lagi sehingga mengantar Wen Yifan sampai ke dalam rumah lalu menyuruhnya mengemasi barang untuk pindah rumah malam itu juga. Di sini Sang Yan baru menyaksikan betapa lamanya dia tinggal di kawasan kumuh ini. Karena merasa berterima kasih ketika Sang Yan menyelamatkannya, Wen Yifan ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih dan memuji wajahnya meskipun ada luka tetap sangat tampan. Setelah mengantar Wen Yifan ke rumah barunya, Sang Yan kembali ke rumah kos lamanya untuk memberi pelajaran pada ketiga pria tadi. Karena dia mendengar mereka mesum sampai ingin memasang kamera untuk merekam Wen Yifan. Oleh karena itu dia langsung memberi pelajaran kepada mereka semua untuk memeriksa apakah mereka benar-benar memasang kamera. Namun teman sekamar Wen Yifan alergi bulu kucing, terpaksa dia harus membawa kucingnya pindah ke tempat lain. Namanya si Kiao minta dia bantu merawatnya. Baru pindah tidak lama, Wen Yifan sudah menyaksikan Kak Lin dan Su Hao An bertengkar hebat sampai-sampai Kak Lin ingin mengembalikan semua tas yang dia berikan. Rekan kerja di stasiun TV malah bergosip Wang Linlin akan mengundurkan diri karena berkencan dengan pelanggan kaya. Beberapa hari kemudian, Sang Yan baru mengirim pesan mengatakan dia lupa kuncinya di mobilnya dan menuduh dia menggunakan cara ini untuk menarik perhatiannya. Wen Yifan lalu mengajak rekan kerja datang ke bar miliknya untuk minum atas nama mengambil kembali kunci. Karena dia sudah banyak membantunya, Wen Yifan mengundangnya besok untuk makan. Tiba-tiba teman Sang Yan menelepon mengabarkan apartemen tempat tinggalnya terbakar, tetapi Sang Yan tetap tenang karena mengira dirinya bukan pemadam kebakaran. Sebaliknya Wen Yifan sangat antusias karena dia adalah seorang reporter. Ini bisa menjadi berita hangat untuk stasiun TV. Oleh karena itu dia bersama rekan kerjanya berlari ke apartemen ingin mewawancarai beberapa tetangga yang tinggal di sana. Rumahnya termasuk yang paling parah terbakar sehingga reporter ingin mewawancarainya beberapa patah kata. Tak disangka Sang Yan malah mengatakan dirinya sangat senang dan berharap dia juga begitu, membuat Wen Yifan bingung tidak tahu dia sedang membicarakan apa. Pagi berikutnya, Wang Linlin sendiri yang memberitahu Yifan bahwa dia berencana berhenti kerja dan pindah ke tempat lain dengan gaji lebih tinggi, yang berarti harus pindah. Bagaimana Wen Yifan bisa menanggung uang sewa rumah sendirian di tempat ini, tetapi Linlin berjanji akan mencarikan penyewa baru untuknya. Ketika Sang Yan pulang, Wen Yifan menyadari pintu rumah tidak terkunci membuatnya khawatir apakah ada orang yang menyusup ke kamar. Begitu melihat bayangan orang dia langsung ketakutan menelepon polisi, tak disangka orang itu malah Sang Yan. Ternyata Wang Linlin mencari penyewa kamar malah menemukan tempat yang tepat di mana dia membutuhkan tempat tinggal baru sekaligus ingin membantu mendamaikan perselisihan keduanya. Wen Yifan mencari segala cara mengatakan dirinya hidup sangat berantakan akan merepotkan dia, bahkan memelihara kucing untuk mengusirnya secara halus. Namun Sang Yan mengatakan rumahnya terbakar sehingga menghabiskan semua uang untuk perbaikan, bersepi pelanggan sehingga hanya bisa tinggal bersama. Dia berjanji setelah 3 bulan perbaikan selesai akan berkemas pindah, tetapi Wen Yifan masih belum menerima dan meminta besok setelah dia pulang kerja akan membahas lagi masalah ini. Pagi berikutnya, Wen Yifan malah menyadari Sang Yan sama sekali tidak tidur di sini tadi malam melainkan tidur di hotel.
Setelah berpikir matang, Wen Yifan setuju membiarkannya tinggal bersama di rumahnya untuk sementara waktu. Dia juga menyuruhnya membayar uang sewa lebih tinggi darinya karena dia tidur di kamar tidur utama. Selanjutnya dia seperti pemandu wisata membawanya berkeliling melihat semua tempat di dalam rumah. Sang Yan melihat kamar tidurnya cukup kecil dan harus menggunakan kamar mandi di luar sehingga menyarankan untuk bertukar kamar memberinya kamar yang lebih besar. Baru saja pindah, Sang Yan sudah membeli banyak perabotan baru diletakkan di dalam rumah bahkan sengaja membelikan mainan untuk kucing Wen Yifan lalu berbohong mengatakan beli bersama akan mendapat diskon. Namun Wen Yifan tetap mengembalikan uang kepadanya tetapi angkanya kebetulan tepat 520 yuan. Dia terpaksa menjelaskan ini adalah biaya hidup untuk menghindari kesalahpahamannya. Setelah menghitung ulang dia baru menyadari jumlah yang harus dibayar adalah 505 yuan lalu malu menyuruhnya mengembalikan kelebihan uang padanya tetapi dalam hatinya dia takut Sang Yan berpikir dia punya maksud tertentu padanya. Karena dicampakkan oleh Wang Linlin, Su Hao An patah hati datang ke bar minum sendirian. Zhong Xiqiao melihatnya begitu juga kasihan sehingga minum bersama dan bercerita dengannya. Tak disangka pagi berikutnya malah menyadari keduanya tidur seranjang tanpa sehelai benang pun. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka bahkan menyeret ke ruang keamanan memeriksa kamera lagi tetapi kenyataannya tetap mabuk lalu saling membimbing pulang menginap semalam. Selanjutnya Xiqiao datang ke bandara menjemput seorang teman yang kembali dari luar negeri bernama Xiang Lang. Dia juga menelepon memberitahu Wen Yifan bahwa dia juga sedang membutuhkan tempat tinggal sementara. Berita ini kebetulan terdengar oleh Sang Yan meskipun dalam hati tidak senang tetapi dia tetap berpura-pura tidak peduli. Wen Yifan menjelaskan Xiang Lang adalah teman masa kecilnya sejak taman kanak-kanak sehingga berencana keluar berkumpul sebentar. Sang Yan mendengar itu lalu menyarankan mereka datang ke barnya sekalian membantu menarik pelanggan untuknya. Namun Wen Yifan berkomentar bar miliknya lebih mirip tukang cukur sehingga sejak awal dia tidak mau masuk. Di kantor ketika Wen Yifan sendirian di ruang kerja, seorang rekan kerja pria sengaja masuk bahkan dengan murah hati membawakan kopi untuknya. Tetapi beberapa detik kemudian dia sengaja duduk sangat dekat dengannya membuat Wen Yifan seperti tersetrum langsung menepis tangannya hingga cangkir kopi tumpah keluar. Oleh karena itu Wen Yifan segera mencari alasan lari keluar mengambil lap tetapi ini bukan kali pertama dia mengalami kasus ini. Bahkan pemimpinnya juga ingin menggunakan hak pekerjaan ingin merayu Wen Yifan. Rekan kerja wanita menasihatinya untuk melaporkan tetapi Yifan tahu tidak akan ada yang percaya. Ada kalanya istri dari seorang rekan kerja di perusahaan berlari membuat keributan bahkan menampar wajahnya memanggilnya rubah genit padahal suaminya yang mengirim pesan mengganggu padanya pada tengah malam. Meskipun Yifan sudah mengajukan laporan tetapi karena kekuasaan menutupi mata maka tidak ada yang mau mempercayainya sehingga Yifan hanya bisa pasrah sampai sekarang. Wen Yifan datang mewawancarai sebuah keluarga yang sedang memiliki kasus. Seorang gadis 16 tahun diganggu oleh 3 pria sehingga ayahnya melindunginya sampai harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit dia bertemu lagi dengan Kak Kejia tetapi dia tetap sengaja menghindar tidak mau berbicara padahal dia terus bertanya apakah liburan ini dia akan pulang. Wen Yifan tidak ingin terlibat dengan keluarga mereka sehingga menolak. Dia mengatakan dirinya datang ke sini untuk bekerja sehingga tidak ada niat untuk menemui siapapun. Sekilas melihat keluar jendela, di luar salju mulai turun membuat Wen Yifan teringat kembali pada ayahnya dulu. Saat itu dia masih kecil. Ayahnya menjelaskan nama panggilannya di rumah adalah Ajiang karena dia lahir pada saat embun beku Jiang ketika suhu antara siang dan malam paling berbeda dalam setahun. Sementara itu Sang Yan di rumah terus melihat keluar pintu karena Wen Yifan tak kunjung kembali. Dia lalu mencari alasan mengatakan dirinya tidak suka sebelum tidur pintunya tidak dikunci. Oleh karena itu dia menyarankan Wen Yifan jika lembur setelah jam 10 harus memberitahunya. Merasa itu masuk akal maka dia pun setuju. Setelah itu dia malah menyadari Sang Yan membawa seorang teman pria ke rumahnya membuat dia berpikir pemuda bernama Duan Jiasu ini adalah pacarnya. Sampai pada hari janji bertemu dengan Xiqiao dan Xiang Lang, Sang Yan begitu melihat dia keluar rumah langsung bergegas mengikuti dari belakang. Dia baru saja turun sudah melihat Wen Yifan berpelukan dengan pria itu, merasa sangat mengganggu pemandangan. Oleh karena itu dia mengajak Su Hao An untuk ikut makan bersama dengan kelompok Wen Yifan tetapi sepanjang jalan wajahnya seperti baru saja ditipu utang oleh seseorang. Namun Su Hao An masih ingin memperkeruh suasana dengan menyebutkan kisah lama antara Sang Yan, Wen Yifan dan Xiang Lang yang merupakan cinta segitiga. Hal ini membuat Yifan teringat dulu dia juga karena rumor ini dihindari oleh teman-teman gadis di sekitarnya bahkan dicaci maki di mana-mana.
Namun Sang Yan sendiri yang maju menyuruh mereka meminta maaf kepada Wen Yifan dan memperingatkan agar tidak berbicara sembarangan lagi di kemudian hari. Meskipun demikian, para gadis tetap tidak senang bahkan ingin mengusirnya dari kelas latihan menari. Sang Yan sekali lagi maju melindunginya bahkan duduk melihat Wen Yifan berlatih balet. Rombongan itu pergi makan ke restoran hotpot. Siang Lang selalu mengingat kebiasaan Wen Yifan yang tidak makan daun ketumbar dan bawang putih cincang, membuat Su Hao An menggodanya mengatakan dia merawatnya seperti seorang istri. Su Hao An bertanya-tanya mengapa Siang Lang selalu memanggilnya dengan nama Dian-Dian. Ini berawal sejak mereka berdua masih sekolah taman kanak-kanak bersama. Setelah itu mereka pergi ke bar untuk minum. Su Hao An mengusulkan bermain jujur atau tantangan. Tak disangka dia sendiri yang kena giliran pertama. Tantangannya adalah memilih seseorang untuk dicium. Tentu saja dia terpaksa menindih Sang Yan menciumnya. Giliran berikutnya adalah Wen Yifan. Dia harus menceritakan satu keunggulan dari setiap orang lawan jenis di sini. Pertama, Yifan berpendapat Su Hao An adalah orang kaya, tetapi untuk Siang Lang dia malah mengatakan dia tampan, pandai belajar dan penuh perhatian. Namun untuk Sang Yan dia hanya mengatakan dia tenang dan percaya diri. Aturan ketiga adalah Siang Lang. Su Hao An bertanya padanya apa yang paling dia sesali, maka dia langsung menjawab dia ingin berada di dalam negeri kuliah bersama Yifan dan si Qiao. Kalimat ini membuat Sang Yan terkejut karena dulu Yifan pernah mengatakan padanya akan kuliah di Universitas Yihe bersama orang lain. Orang berikutnya yang kena giliran adalah Sang Yan. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali dia naik pesawat pergi kemana. Semua orang mengira pertanyaannya terlalu membosankan, tetapi ketika dia menjawab Yihe membuat Yifan terkejut. Melihat sikap aneh Sang Yan, Su Hao An curiga sahabat karibnya masih punya perasaan terhadap Wen Yifan. Namun dia tetap bersikeras mengatakan dirinya hanya menganggap dia sebagai teman serumah, padahal dulu ketika mereka berdua hampir masuk universitas, dia sudah kehujanan sepanjang sore menunggunya pulang untuk menanyakan universitas mana yang dia pilih. Jelas-jelas mereka berdua sudah berjanji akan kuliah bersama di Universitas Nanyu, tetapi Wen Yifan tiba-tiba mengumumkan dia memilih Yihe karena sudah ada janji dengan orang lain. Bahkan mengatakan terang-terangan bahwa dia membencinya, datang ke Beyo mencarinya dan merasa terganggu harus bertemu dengannya sehingga memintanya di kemudian hari jangan mencarinya lagi. Setelah itu Siang Lang menawarkan diri menyetir mobil mengantar Yifan pulang. Dia sekalian curhat bahwa dia menganggapnya sangat jauh seperti orang dari dunia lain yang tidak bisa dia genggam. Dia bertanya-tanya mengapa awalnya Yifan sangat bertekad ingin masuk Nanyu, tetapi pada akhirnya malah memilih Yihe, tetapi dia tetap tidak mau bicara. Ketika sampai di rumah, Yifan menyadari Sang Yan masih belum kembali dan dia hanya mengirim pesan memberitahu malam ini dia tidak akan pulang. Bahkan beberapa hari kemudian juga begitu, tetapi dia tetap tidak peduli, tidak bertanya apa-apa lagi padanya. Sang Yan teringat dulu setiap hari dia berusaha mengejar bus paling pagi ke sekolah agar bisa naik bersama Yifan, tetapi sekarang pesan antara mereka berdua hanya berupa pemberitahuan soal mengunci pintu atau tidak. Ibu Yifan tiba-tiba datang ke stasiun TV mencarinya, ingin mengajaknya liburan tahun baru pulang ke rumah untuk bertemu seseorang. Namun Wen Yifan masih belum langsung setuju dan dengan dingin menyuruhnya segera kembali. Zhong Si Qiao menyadari Sang Yan beberapa hari ini tidur di bar lalu menelepon menanyakan teman baiknya apakah mereka berdua bertengkar. Namun Wen Yifan tetap seperti biasa mengatakan mereka berdua lebih mirip orang asing yang tinggal serumah. Wawancara Sang Yan sebelumnya tiba-tiba menjadi terkenal di media sosial karena ketampanannya. Ketika kembali ke rumah dia bahkan menonton ulang klip yang diedit oleh warganet dan tertawa. Tak disangka Sang Yan muncul dari belakang mengatakan ibu dan adiknya sangat menyukai video itu. Setelah beberapa hari dia baru mau kembali ke rumah, bahkan membeli banyak makanan mengisi penuh kulkas dan mengatakan jika dirinya tidak di rumah dia boleh mengambilnya untuk dimakan karena dia tidak suka membuang-buang. Wen Yifan tentu saja tidak mau makan gratis melainkan bersikeras ingin berbagi uang dengannya, tetapi Sang Yan hanya menyuruhnya mentransfer 20 yuan dan mengatakan dia berutang padanya. Ketika sedang belajar di kelas, guru tiba-tiba memberitahu Wen Yifan bahwa ayahnya ada di rumah sakit sehingga Yifan buru-buru berlari pergi. Sang Yan tidak ingin dia menghadapi sendirian sehingga berlari mengejar bus lalu mengatakan dirinya ingin mencoba bagaimana rasanya bolos sekolah. Sesampai di rumah sakit melihat ayahnya terbaring di ruang pemeriksaan, Wen Yifan sedih sampai terduduk di lantai, tetapi Sang Yan tetap di samping menyemangatinya. Saat ini manajer meminta salah satu reporter untuk tetap bertugas di kantor selama liburan tahun baru Imlek, sementara rekan kerja lain mencari alasan tidak mau pergi, maka Wen Yifan mengajukan diri. Karena dia tidak mau pulang ke rumahnya, Sang Yan juga mengatakan tidak akan ada sampai tanggal 8 Imlek, sehingga Yifan memilih pekerjaan agar waktu berlalu. Tahun baru semua rumah berkumpul makan bersama, sementara Wen Yifan hanya bisa sendirian menelepon sahabatnya. Mengira dia akan begitu saja duduk menonton TV sepanjang malam, tak disangka Sang Yan malah tiba-tiba kembali ke sini karena rumah terlalu banyak orang, tidak ada tempat tidur lagi. Dia pura-pura memasak mie lalu mengatakan terlalu
terlalu banyak agar dia makan bersama dengannya. Wen Yifan tidak menyangka dia bisa memasak seenak itu. Wen Yifan berterima kasih karena berkat dia bisa makan pangsit. Setelah itu keduanya duduk menonton TV bersama. Sebentar lalu ibunya menelepon, tetapi Wen Yifan sama sekali tidak senang. Karena dia teringat dulu ketika masih tinggal serumah dengan ibu dan ayah tirinya, adik tiri Zheng Kejia selalu tidak menyukainya, bahkan ingin mengusirnya tepat saat liburan tahun baru Imlek. Namun yang membuatnya kecewa adalah ibunya juga tidak memihak padanya, membuat hubungan ibu dan anak sekarang menjadi sangat dingin. Sang Yan teringat hari itu dia pernah menyaksikan betapa linglungnya Wen Yifan ketika berada di pemakaman ayahnya sendiri. Sementara itu ibunya malah berunding tidak tahu harus membiarkannya tinggal di mana karena dia sudah punya keluarga sendiri. Sampai sekarang melihatnya sendirian seperti itu membuat hatinya sedikit kacau. Awalnya dia pindah tinggal bersama neneknya, tetapi tidak lama kemudian neneknya juga meninggal sehingga Wen Yifan pindah tinggal bersama paman tertua, tetapi di sini dia juga tidak hidup bahagia. Ada kalanya Yifan menjatuhkan uang yang paman tertua suruh untuk membeli makanan, dia langsung ketakutan tidak berani pulang, tidak sengaja bertemu Sang Yan, dia hanya bisa meminjam uang padanya. Keesokan harinya si Kiao bersama Xiang Lang datang makan pesta bersama Wen Yifan. Sang Yan menelepon ingin menyuruhnya makan bubur yang sudah dimasaknya, tetapi malah mendengar suara Xiang Lang di dalam rumah sehingga dia buru-buru menuntut untuk kembali. Wen Yifan takut dia tidak suka dia membawa teman pulang sehingga terpaksa mengajak kedua temannya ke tepi danau melihat pemandangan. Xiang Lang bercerita bahwa tempat ini pernah ada legenda cukup berharap pada Putri Duyung, maka semuanya akan menjadi kenyataan, tetapi Yifan malah acuh tak acuh tidak mempercayai hal ini. Xiang Lang ini mengajaknya pergi makan bubur di luar, tetapi hal ini membuat Wen Yifan teringat pagi tadi Sang Yan pernah menyuruhnya makan bubur di penanak nasi. Oleh karena itu Wen Yifan terpaksa menolak, buru-buru kembali ke rumah untuk makan bubur, tetapi tak disangka sudah dihabiskan oleh Sang Yan. Ia beranggapan bahwa jika dia bisa mengajak temannya pulang maka ia juga bisa. Jadi ia mengatakan bahwa besok ia akan mengajak temannya untuk bermain di sini, yang membuat Wen Yifan salah mengira bahwa ia sudah punya pacar. Sewaktu masih SMP, Sang Yan karena membela Wen Yifan sampai berkelahi dengan orang lain hingga orang tua dipanggil untuk berbicara. Guru bahkan mengira mereka pacaran dini, jadi guru menasihati mereka agar lebih memedulikan masalah pelajaran. Namun Sang Yan berkata hanya ia yang menyukai Wen Yifan secara sepihak, jadi Yifan tidak terlibat dalam kasus ini. Akan tetapi, bibi sulung Yifan tidak berpikir demikian, malah memaki-maki Yifan sebagai wanita jalang penggoda pria. Mereka juga mengumumkan akan segera pindah ke kota lain dan Yifan juga harus pindah sekolah. Bahkan mereka memperingatkan Yifan untuk memutuskan hubungan dengan Sang Yan dan tidak boleh berinteraksi dengannya lagi. Selama jam kerja, Sang Yan tiba-tiba mengirim pesan kangen dan meminta Wen Yifan membelikannya pizza, tetapi ia secara khusus berpesan agar Yifan memilih jenis yang disukainya. Ketika pulang, Wen Yifan melihat Sang Yan membawa pulang seorang gadis kecil yang merupakan adik perempuan Sang Yan bernama Sang Zi. Ide untuk makan pizza juga datang dari gadis kecil itu, tapi Sang Zi dengan polosnya bercerita bahwa di rumah saat Imlek hanya ada ayah dan ibu, yang membuat Yifan teringat cerita Sang Yan yang pernah bilang kalau di rumahnya banyak kerabat sehingga tidak ada tempat tidur. Bahkan gadis kecil itu juga bercerita bahwa dulu kakak laki-lakinya sendiri yang menyuruhnya berpura-pura tersesat agar Wen Yifan membawanya ke tempat Sang Yan. Setelah itu Sang Yan berpura-pura sudah berdiri di jembatan penyeberangan menunggu Yifan datang, lalu seolah ingin berterima kasih, ia mengajaknya makan es krim. Meskipun Sang Zi masih kecil, ia langsung tahu bahwa kakaknya masih menyukai Yifan, jadi ia menyarankan kakaknya untuk mengajak Yifan makan malam bersama. Tapi akhirnya tetap gadis kecil itu yang mengetuk pintu dan memohon agar Yifan setuju supaya kakaknya tidak sedih. Sang Zi penasaran bertanya mengapa Yifan memilih kuliah di Universitas Sihi, tetapi Wen Yifan mengelak dan menjawab bahwa itu karena ia salah memperkirakan nilai standar masuk sehingga memilih kuliah di sana. Makan malam yang baru saja dimulai sudah cepat berakhir. Sang Zi tidak mengerti mengapa kakaknya bersikap tidak baik kepada Wen Yifan. Gadis kecil itu bahkan menganggap Wen Yifan adalah orang yang lembut dan baik hati, yang tadi sempat bertanya tentang pekerjaan kakaknya sebelumnya. Mendengar itu, Sang Yan buru-buru kembali ke rumah, tetapi saat itu Wen Yifan sudah menutup pintu di dalam kamar. Di luar mulai ada letusan kembang api. Sang Yan baru menyadari bahwa Wen Yifan selalu berdiri di balkon. Karena ibunya sudah tahu tempat kerja Wen Yifan, ia sengaja mengirim amplop merah ke kantor Yifan. Namun hal itu semakin membuat Wen Yifan teringat pada ayahnya yang sakit, yang dulu juga pernah berjanji akan mengajaknya jalan-jalan tetapi belum sempat melakukannya, ia sudah meninggalkannya untuk selamanya. Setelah dipikirkan baik-baik, Wen Yifan menelepon dan berterima kasih kepada ibunya dan setuju untuk berkunjung ke rumahnya sekali. Ibu melihatnya kurus kering seperti itu langsung merasa sakit hati dan khawatir putrinya di luar sana makan tidak teratur. Baru kali ini Wen Yifan berkesempatan bertemu putra bungsu ibunya yang membuat ia sedih karena ibunya tidak pernah menceritakan hal ini padanya. Tak disangka ia juga bertemu bibi sulungnya di sana. Begitu melihat Yifan,
bibi itu langsung bicara tanpa henti bahkan ingin meminta uang padanya untuk biaya pernikahan putranya. Ibunya tetap sama seperti orang luar, tidak pernah membelanya. Wen Yifan dengan sedih mengatakan ia tidak akan pernah datang ke sana untuk menemuinya lagi, jika bukan karena teringat pesan ayahnya, ia tidak akan pernah datang. Saat pulang ke rumah Wen Yifan menyadari Sang Yan sedang bermain kembang api bersama anak-anak tetangga. Ia teringat dulu juga pernah sangat senang bermain kembang api bersama ayahnya, yang membuat suasana hatinya makin buruk. Namun Yifan tidak tahu bahwa Sang Yan sengaja menyuap anak-anak itu agar bisa bermain kembang api bersamanya. Dulu Wen Yifan sangat antusias dengan belajar balet, tetapi ibunya bersikeras tidak mengizinkannya belajar karena menganggap suami barunya sedang kesulitan finansial. Ibunya juga harus menabung uang untuk sekolah anak perempuan keduanya, sehingga tidak mau mengeluarkan uang untuk Wen Yifan. Adegan ini semua tanpa sengaja disaksikan oleh Sang Yan. Ia tahu Yifan sedang bersedih, jadi ia selalu diam-diam berjalan di belakangnya, bahkan sengaja menggodanya agar Yifan tersenyum. Sejak hari itu, Wen Yifan seperti bayangan kecil yang mengikuti Sang Yan sampai ke sebuah sekolah dasar. Ia telah memilihkan tempat ini sebagai lokasi latihan menari, yang membuat Yifan sangat terharu sampai menangis. Setelah itu Wen Yifan mulai menari selangkah demi selangkah sementara Sang Yan di sampingnya selalu menatapnya dengan penuh perhatian. Setelah bangun, Wen Yifan tiba-tiba melihat bibi sulungnya menerobos masuk ke kamar ingin membawanya pulang karena mengira ibunya sudah menjualnya kepada mereka. Yifan ketakutan dan lari sekuat tenaga, tetapi ini hanyalah mimpi buruk sejak ia bertemu bibi itu lagi. Di tengah kelelahan, ia tidak bisa menahan diri untuk bersandar di bahu Sang Yan, lalu memeluknya dan meneteskan air mata. Sepanjang malam itu Sang Yan tidak bisa tidur, ia khawatir tidak tahu apa yang dialami Wen Yifan, tetapi Yifan sedang mengantuk dan tidak mengerti apa yang ia katakan. Ia mengira Sang Yan kesal karena ia tidak menonton kembang api bersamanya, jadi ia buru-buru meminta maaf. Ternyata semalam Wen Yifan mengalami tidur berjalan dan mengira Sang Yan adalah matahari yang hangat, jadi ia memeluknya untuk menghangatkan diri. Ia tidak sengaja melihat di buku lamanya ada selembar kertas bertuliskan, "Saat kau menua, aku tidak akan melupakan perjalanan yang pernah kita lalui bersama." Ini adalah selembar kertas yang sengaja diselipkan Sang Yan di buku saat ia meminjam buku Yifan. Stasiun TV Yifan ingin mewawancarai Sang Yan lagi mengenai insiden kebakaran yang lalu. Manajer tahu ia dan Sang Yan adalah teman sekolah lama, jadi ia memberikan tugas menghubungi Sang Yan padanya. Yifan sudah membuat janji makan siang dengan Xiang Lang dan Si Kiao, tetapi begitu ia datang, ia merasakan suasana yang agak aneh. Ternyata beberapa menit sebelumnya Si Kiao pernah bertanya kepada Xiang Lang apakah ia punya perasaan padanya saat ia memberinya gelang sebagai hadiah ulang tahun. Namun Xiang Lang menjelaskan bahwa saat itu ia sebenarnya ingin meminta Si Kiao memberikan gelang itu kepada Yifan. Sekalian di sana, Xiang Lang menyatakan perasaannya yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun kepada Yifan, membuat Si Kiao kecewa mengembalikan gelang itu lalu pergi. Wen Yifan ingin mengejar sahabatnya tetapi karena ada pekerjaan di stasiun TV ia terpaksa pergi. Setelah pulang kerja ia kembali bertemu Sang Yan yang sedang berbicara di telepon. Namun Yifan menganggap ini hal biasa. Mungkin gadis itu tidak punya niat apa-apa dan hanya pria itu yang kegeeran. Karena tidak ingin kehilangan pertemanan dengan Si Kiao, Yifan menjelaskan padanya bahwa ia sudah memperjelas masalah ini dengan Xiang Lang. Ia memang tidak punya perasaan pada Xiang Lang, jadi ia sudah menolaknya. Akhirnya mereka berdua bisa menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka dan melanjutkan pertemanan. Keduanya bahkan membeli gelang kembar. Si Kiao tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Yifan tidak pernah punya perasaan pada Sang Yan. Wen Yifan pun dengan jujur menjawab bahwa ia pernah tergerak hatinya oleh Sang Yan, tetapi itu adalah cerita masa lalu. Sekarang ia juga akan segera pindah dan mereka berdua akan menjadi orang asing. Ia merasa dirinya adalah orang yang sangat dangkal dalam urusan perasaan. Adanya orang yang datang atau pergi adalah hal yang sangat alami, jadi perasaannya terhadap Sang Yan juga seperti itu. Yifan yakin bahwa baik Sang Yan maupun Xiang Lang, keduanya pantas mendapatkan seorang gadis yang lebih baik. Ketika Sang Yan datang ke Beiyu mencarinya, Wen Yifan tiba-tiba mengajaknya pergi menonton film horor bersama. Saat Sang Yan ketakutan sampai gemetar, Yifan malah sangat tenang menonton film. Ia beranggapan menonton film horor juga membantunya melupakan banyak hal di perjalanan. Wen Yifan apes bertemu dengan seorang pria cabul telanjang yang bersembunyi di keramaian. Seorang pengemis dengan gagah berani menerjang dan menangkapnya, lalu menyuruh Yifan melapor ke polisi. Ketika sampai di kantor polisi, Wen Yifan baru tahu ternyata pengemis itu hanya seorang mahasiswa yang sedang menyamar menjadi pengemis untuk latihan drama pertunjukannya yang akan datang. Kak Sudian yang tahu cerita itu langsung senang dan
berlari meminta wawancara dengan aktor itu karena sebentar lagi stasiun TV akan punya berita heboh. Mu Cheng Yun menyadari Yifan menatapnya lekat-lekat, ia langsung mengira punya penggemar, jadi ia berinisiatif memberikan tanda tangan padanya. Mengetahui Yifan berada di dekat kompleks apartemen, Sangya menyuruhnya datang ke supermarket untuk membantunya membawa barang karena ia membeli terlalu banyak dan tidak kuat membawanya, padahal ia hanya ingin pergi ke supermarket bersamanya. Setiap kali ia melihat Yifan ragu-ragu ingin membeli suatu barang yang harganya agak mahal, Sangyan segera diam-diam memasukkannya ke keranjang belanja, setelah itu ia juga membayarnya. Saat mereka keluar, hujan sudah turun deras, Sangyan baru saja berbalik mengambil payung, tiba-tiba Mu Cheng Yun muncul entah dari mana ingin memayunginya. Melihat itu Sangyan buru-buru berlari dan menarik Yifan pergi. Malamnya Sangyan masih bertanya apakah Yifan punya film horor yang bisa ia tonton agar mudah tidur. Wen Yifan teringat aktor Mu Cheng Yun tadi pagi, jadi ia merekomendasikan film yang dibintanginya. Namun Sangyan baru menonton sebentar sudah ketakutan sampai gemetar, membuat Yifan tak kuasa menahan tawanya. Ia bertanya apakah Sangyan tidak ingat bahwa ini adalah film yang pernah mereka tonton bersama di Beiyu. Tetapi saat itu Sangyan hanya sibuk menatapnya, mana berani fokus menonton film. Sangyan saat ini sudah ketakutan sampai berkeringat, tidak berani menonton film sendirian, jadi ia mengajaknya menonton bersama. Yifan baru tahu sekarang ternyata ia yang seperti ini juga penakut. Ia tidak ingin Sangyan kehilangan muka, jadi ia pura-pura juga ketakutan agar ia tidak malu. Setelah mengetahui Wen Yifan pernah bertanya tentang pekerjaannya, Sangyan tidak ingin ia menganggapnya sebagai pengangguran yang tidak jelas, jadi ia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan game. Setelah itu ia diterima bekerja bersama Su Hao An. Su Hao An dengan senang hati ingin mengadakan pesta perayaan dan juga ingin mengundang Si Qiao dan Yifan untuk ikut. Su Hao An juga keceplosan mengatakan bahwa sebelumnya Sangyan pernah diundang bekerja di perusahaan besar di Nanyu, tetapi tiba-tiba mengundurkan diri dan pergi membuka sebuah bar. Setiap kali Sangyan datang ke Beiyu mencari Wen Yifan, ia selalu melihat seorang wanita bernama Shayan meneleponnya. Meskipun Wen Yifan sedang sibuk apapun, ia harus menunda pekerjaannya dan mengikuti perintah wanita itu. Sangyan menyadari ia belum mengembalikan buku Yifan, jadi ia membuntutinya sampai ke rumah. Berkat itu ia baru tahu Wen Yifan tidak bahagia tinggal di rumah bibi sulungnya karena istri bibi itu selalu mencari cara untuk menindas dan memaki-makinya. Tak disangka beberapa tahun kemudian istri bibi itu masih mengejar sampai ke kantor Wen Yifan, tetapi intinya ingin menikahkan Yifan dengan seorang pria tua kaya. Ketika Wen Yifan menepis tangannya dan tidak sengaja menjatuhkan ponsel wanita itu, ia langsung berteriak ingin Yifan mengganti rugi, sampai penjaga keamanan keluar melerai baru ia mau pergi. Sepanjang hari itu suasana hati Yifan tidak baik, tengah malam ia kembali tidur berjalan dan mondar-mandir kebingungan di seluruh rumah. Sangyan melihat Yifan terus-menerus mencengkram lengannya, lalu tanpa sadar kembali ke kamar tidur, membuatnya sangat bingung. Namun keesokan paginya Wen Yifan sama sekali tidak ingat kejadian kemarin dan bahkan tidak tahu kapan Sangyan pulang. Wen Yifan dan Si Qiao secara kebetulan bertemu kembali dengan teman lama SMA, Sui Jingyu. Ia bahkan menyombongkan suaminya adalah orang yang sangat kaya dan berbaik hati ingin mengenalkan pacar untuk mereka berdua. Dulu ia sangat menyukai Sangyan dan selalu mengejarnya. Ketika tahu Sangyan punya perasaan pada Wen Yifan, ia langsung mengarang cerita buruk di belakangnya. Yifan bercerita kepada Si Qiao bahwa dulu saat ia tinggal bersama bibi sulungnya, ia harus menahan hinaan mereka karena mereka selalu menyalahkan dan memaki Yifan pacaran dini dan mengatakan tidak sanggup membiayai sekolahnya. Saat itu Wen Yifan yang merasa sedih menelepon ibunya ingin pindah untuk tinggal bersamanya. Ia bahkan berjanji akan hidup rukun dengan Zheng Kejia dan ayah tirinya. Tapi meskipun ia menangis memohon, itu tidak membuat ibunya tergerak hati kepada putri kandungnya sendiri, malah menasihatinya agar tidak pacaran dini dan buru-buru menutup telepon. Ia merasa sangat menyesal karena Sangyan adalah satu-satunya orang yang memberinya kehangatan, tetapi ia malah menyakitinya. Si Qiao menasihatinya jika ia merasa menyesal, sebaiknya ia meminta maaf padanya. Saat pulang Sangyan memberitahu bahwa renovasi rumahnya belum selesai, jadi mungkin ia tidak akan pindah sebelum 1 bulan. Ia juga sudah memasak banyak sup ayam untuk Wen Yifan. Yifan bercerita padanya bahwa ia menderita tidur berjalan sejak ayahnya meninggal. Tetapi setelah itu sudah tidak seperti itu lagi. Namun kondisi Yifan belakangan ini membuat Sangyan curiga penyakitnya kambuh. Ia bercerita bahwa semalam Yifan tiba-tiba duduk termenung sambil menggosok-gosok lengannya. Ia bahkan mengarang cerita bahwa suatu kali Yifan tidur berjalan lalu memeluknya dan menciumnya, yang membuat Yifan tersipu malu. Ia berpikir ia tidak mungkin bisa mencium mata Sangyan karena perbedaan tinggi badan, jadi ia mengajaknya mengulang adegan ini bersamanya. Yifan juga berkata jika nanti ia tidur berjalan lagi, Sangyan hanya perlu menamparnya agar ia sadar. Sementara itu, Sangyan sudah mencari informasi di internet tentang penyakit itu dan menemukan bahwa hanya orang yang menderita gangguan panik atau trauma mental yang akan mengalaminya. Saat musim gugur awal Shuangjiang tiba,
Wen Yifan memasak sup ayam dan membawakannya untuk ayahnya. Ia berjanji akan menjaga dirinya sendiri dengan baik, jadi ia menyuruh ayahnya jangan terlalu khawatir. Sampai tengah malam Wen Yifan kembali tidur berjalan kemana-mana, Sang Yan terpaksa mengikutinya dari dekat untuk menghindari ia menabrak barang-barang di rumah. Dalam keadaan mengantuk, Yifan melihat wajah Sang Yan, setelah itu ia bahkan menciumnya dan bersandar di bahunya untuk tidur. Saat masih di rumah bibinya, Wen Yifan pernah tidur berjalan ke dapur dan memakan nasi dingin di kulkas. Sepupunya yang melihat itu terkejut dan memukulkan tongkat ke tangannya. Sang Yan melihat memar itu sangat khawatir, tetapi Wen Yifan tetap menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada Sang Yan. Sang Yan lalu menggunakan pulpen tinta untuk menggambar sepasang sayap di atas lukanya dan berkata itu akan membantu lukanya cepat sembuh. Sampai pagi Wen Yifan menyadari ia kembali tidur berjalan, jadi ia khawatir akan mengganggu Sang Yan, tetapi Sang Yan terus berteka-teki tidak menceritakannya padanya, hanya mengancamnya bahwa ia akan terkejut saat mendengarnya. Wen Yifan takut Sang Yan akan menyimpan dendam padanya, jadi ia menawarkan untuk membayarnya sebagai penebusan meskipun sekarang ia sedang bokek miskin sekali. Stasiun TV mendapat tambahan 2 staf magang yang datang bekerja, tetapi Yifan tidak menyangka Mu Cheng Yun ada di sana. Ia bahkan mengatakan bahwa setelah ini ia akan terus menempel pada Yifan karena manajer telah menunjuk Yifan sebagai pembimbing untuk staf magang yang baru masuk. Saat hari pembayaran sewa, Yifan mengirim pesan kepada Sang Yan menyuruhnya mentransfer setengah dari uang sewa padanya, tetapi Sang Yan malah mentransfer uang lebih dari jumlah itu dan mengatakan ia salah menekan satu angka 0 lalu menyuruh Yifan menyimpannya untuk bulan depan saja. Manajer memberikan Yifan topik tentang ibu dan anak perempuan. Dalam sekejap Mu Cheng Yun sudah mendapatkan informasi tentang seorang ibu dengan kaki terluka yang sudah lama mencari putrinya yang belum ia temui. Ia menemukan ibu itu berada di Yihi, jadi ia menyarankan mereka harus pergi ke sana untuk mencari tahu. Yifan tetap tinggal di perusahaan sampai malam. Mu Cheng Yun juga berada di sampingnya. Sambil makan pizza ia melihat Yifan bekerja. Si Kiao yang melihat itu langsung menduga pasti Mu Cheng Yun punya perasaan pada Yifan. Tetapi Yifan sama sekali tidak tertarik pada Hong Hai Er, sebutan untuk anak laki-laki yang dimanjakan. Wen Yifan menyuruh si Kiao datang untuk tidur bersamanya malam ini karena belakangan ini ia tidur berjalan, jadi ia takut akan melakukan hal-hal yang tidak pantas pada Sang Yan lagi. Ia ingin meminta si Kiao melihat apakah saat tidur berjalan ia sering bertindak tidak terkontrol atau tidak. Tetapi ia malah menemukan seorang pria lain keluar dari kamar Sang Yan dengan pakaian acak-acakan. Kepala Yifan langsung membayangkan adegan romantis sepasang anak muda, jadi ia malu-malu kembali ke kamar. Sampai pagi, tatapan matanya kepada mereka berdua sangat penuh arti. Ia bahkan berkata hari ini ia akan pergi untuk urusan dinas, jadi mereka berdua bisa tinggal bersama dengan lebih leluasa. Wen Yifan bersama Mu Cheng Yun pergi ke Yihi untuk mewawancarai ibu yang sedang mencari putrinya. Ibu itu bercerita, dulu putrinya masih sering mengirimkan uang kepadanya, tetapi tiba-tiba saat hari raya baru-baru ini ia kehilangan kontak. Ibunya hanya sesekali menelepon untuk menanyakan kabarnya, padahal ibunya selalu mendorongnya untuk tinggal di rumah bibi sulungnya. Mu Cheng Yun melihat betapa posesifnya ibu itu langsung beranggapan bahwa putri ibu itu yang tidak ingin bertemu dengannya. Tepat pada saat itu rekan kerja sudah menemukan keberadaan putri itu di Hong Kong, jadi Yifan dan Mu Cheng Yun melanjutkan perjalanan untuk meliput. Karena itu Yifan juga menelepon Sang yang memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat 1 hari, tetapi Sang yang mendengar suara seorang anak laki-laki muda di sebelahnya. Setelah sampai di Hong Kong, Wen Yifan berdasarkan dokumen investigasi pergi ke studio tari mencari Lin Yuqing, tetapi petugas di sana mengatakan tidak ada murid bernama Lin. Tentu saja Wen Yifan tidak menyerah, ia berdiri di luar menunggu kesempatan, barulah ia tahu bahwa petugas resepsionis tadi adalah Lin Yuqing. Akhirnya Lin Yuqing pun menerima wawancara untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada ibunya bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu ibunya khawatir lagi. Lin Yuqing bercerita bahwa dulu ibunya meninggalkannya karena memiliki keluarga baru. Setelah suami dan putranya pergi, barulah ibunya teringat padanya dan menganggapnya sebagai mesin pencetak uang. Rupanya nasib Lin Yuqing cukup mirip dengan Wen Yifan, bedanya ibu Yifan tidak pernah mencarinya seperti itu, oleh karena itu ia masih belum bisa memaafkan ibunya. Wen Yifan melihat seorang gadis kecil yang belajar balet tetapi belum juga menyempurnakan gerakannya. Ia lalu dengan lembut menghiburnya dan mencoba menarikan beberapa gerakan untuk ditunjukkan pada gadis kecil itu. Setelah kembali ke Nanyu, Sang Yan sudah menunggu di bandara untuk menjemputnya. Hari ini juga tidak menimbulkan perasaan rindu apapun baginya karena 2 tahun magangnya di sini juga tidak memiliki kenangan indah apapun. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu kapan terakhir kali ia terbang ke Yihi dan untuk urusan apa. Meskipun saat itu Sang Yan diam-diam datang mencarinya, tetapi ia hanya mengatakan datang mencari teman lama. Mengenai urusan ibu dan anak Lin Yuqing, Wen Yifan sudah mengirimkan amplop berisi uang kepada ibu itu dan menyuruhnya agar tidak perlu lagi bersusah payah mencari putrinya. Jelas-jelas ibu itu juga sudah menyadari bahwa putrinya tidak ingin hidup dalam kendalinya, jadi ia pergi mencari kehidupan baru.
Ketika jam pulang kantor tiba, Emil Cheng Yun ingin mengundang Yifan untuk menghadiri pesta penyambutan untuknya. Tetapi Yifan masih ragu dan berkata ia akan datang jika semua pekerjaannya sudah selesai. Namun hingga larut malam Wen Yifan baru menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ia berencana tidak menghadiri pesta itu lagi, tetapi ia tidak sengaja bertemu dengan ketua camp yang masih ada di kantor. Mengetahui Yifan tidak pergi ke pesta, ia bertanya dengan ramah tentang hubungannya dengan rekan kerja. Ia bahkan menekankan bahwa ini bukan harian Yihi. Jika ada yang berani mengganggunya lagi, suruh saja Yifan memberitahunya, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yifan buru-buru menyangkalnya, memastikan bahwa rekan kerja di sini sangat ramah dengannya. Oleh karena itu ketua camp langsung menawarkan untuk mengantarnya ke pesta, agar bisa bergabung dengan semua orang. Pesta itu diadakan di Bar Sangyan, meskipun semua orang sedang antusias berbicara dengan gembira, tetapi pembimbing seperti Yifan malah berdiri sendiri bersandar di pagar lantai 2, menikmati lagu yang sedang dibawakan penyanyi di lantai bawah. Kebetulan Sangyan juga sudah datang ke bar dan diberitahu oleh karyawan bahwa teman-temannya ada di lantai 2. Ketika ia menaiki tangga, ia langsung melihat senyum cerah Yifan, tetapi di sampingnya ada Cheng Yun. Cheng Yun mengucapkan kata-kata berbunga-bunga bahwa ia ingin berdiri di sebelah kirinya agar lebih dekat dengan hati Yifan, tetapi Yifan selalu menjaga jarak dengannya. Namun dari mulut Emil Cheng Yun, ia baru tahu bahwa pada saat upacara kelulusan Sangyan, ia sudah minum belasan botol bir tetapi wajahnya tetap biasa saja. Setelah pesta berakhir, Cheng Yun akan memaksa Yifan untuk memapahnya keluar. Melihat Cheng Yun terhuyung-huyung seperti itu, Yifan berniat membantunya, tetapi Sangyan muncul entah dari mana, tidak mengizinkannya menyentuh Cheng Yun dan mengantar Cheng Yun pulang sendiri. Setelah itu, ia bahkan menggendong Cheng Yun sampai ke gerbang apartemen dan membongkar bahwa Cheng Yun hanya berpura-pura mabuk untuk memanfaatkan Yifan. Trik ini sudah digunakan Sangyan 800 tahun yang lalu, jadi jangan berakting di depannya. Di perjalanan pulang, Yifan karena saat ini juga minum sedikit jadi agak mabuk. Ia khawatir Cheng Yun tidak tahu jalan masuk ke rumah atau tidak. Sangyan dengan kesal berkata bahwa Cheng Yun hanya pura-pura mabuk yang membuat Yifan teringat pada cerita tahun lalu, yang membuatnya susah payah menggendong Sangyan pulang. Setelah beberapa saat melihat Yifan kehabisan napas, Sangyan baru mengakui bahwa ia hanya minum soda, membuat Yifan marah meninggalkannya. Memikirkan itu, Yifan tertawa dan menirukan tingkah Sangyan saat itu yang membuatnya malu. Namun sebaliknya, sekarang yang mabuk malah Yifan. Baru sampai rumah Yifan sudah tidak bisa berdiri tegak dan bersandar di dada Sangyan. Sangyan hanya bisa membantunya kembali ke kamar dan membuatkan air madu pereda mabuk. Dalam keadaan mabuk, Wen Yifan bertanya mengapa saat upacara kelulusan ia minum sampai mabuk. Itu juga saat ia dengan kejam menyuruhnya untuk tidak pernah mencarinya lagi. Wen Yifan tahu ia juga salah karena telah menyakiti Sangyan seperti itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan memperlakukannya lebih baik di masa depan, bahkan berkata jika renovasi rumahnya masih berbau, Sangyan boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Tengah malam Yifan haus, jadi ia keluar ke dapur. Tanpa disangka hal itu membuat Sangyan salah paham, mengira ia kembali tidur berjalan. Tetapi kesempatan ini ingin dimanfaatkan Wen Yifan untuk melakukan hal yang belum sempat ia lakukan sebelumnya. Ia berakting seolah-olah ia benar-benar tidur berjalan. Setelah itu ia memeluk Sangyan. Meskipun sedikit terkejut, Sangyan tetap memeluknya. Ia sempat mengira hari ini Yifan akan terus memeluknya, tetapi setelah beberapa saat Yifan malah lari kembali ke kamar. Ondepham sangat malu karena tidak menyangka akan memanfaatkan ini untuk memeluknya. Seharusnya dia meminjam alkohol untuk meminta maaf kepadanya. Hingga keesokan paginya, dia bahkan tidak berani menatap matanya, tetapi Sangyan tetap bersikeras membahas masalah tadi malam hingga tuntas. Selanjutnya, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mengantarnya ke stasiun televisi untuk bekerja. Melihat bayangan Emil Cheng Yuan dari jauh, dia langsung berpura-pura ada sesuatu di kepala Yifan untuk memanfaatkannya dengan mengusap kepalanya. Benar saja, Emil Cheng Yuan menyaksikan semuanya. Dia segera menanyai Yifan tentang hubungan keduanya. Rekan kerja di perusahaan melihat Emil Cheng Yuan membawakan barang untuknya dan selalu mengikutinya kemana-mana. Mereka langsung gempar bergosip bahwa keduanya sedang berkencan. Namun, Yifan tidak pernah meminta bantuannya, tetapi pada akhirnya dialah yang menanggung fitnah. Kotak itu dikirim oleh si Qiao sebagai hadiah untuknya. Di dalamnya ada kantong tidur agar Yifan tidak berjalan sambil tidur mengelilingi rumah setiap malam. Setelah pulang kerja, Emil Cheng Yuan sudah menunggunya di depan gerbang apartemen. Dia tahu teman serumahnya akan pindah sehingga ingin melihat-lihat apartemen sebentar. Belum sempat Yifan setuju, Emil Cheng Yuan sudah mengikutinya masuk ke rumah. Tak disangka Sangyan pulang lebih awal hari ini dan menyaksikan pemandangan ini. Emil Cheng Yuan dengan santai seperti di rumah sendiri berkeliling melihat-lihat dan mengumumkan kepada Sangyan bahwa dia akan menggantikannya
menjadi teman serumah baru Yifan. Bahkan, dia sempat berniat masuk ke kamar tidur Sang Yan untuk melihat-lihat tetapi dihentikan oleh Yifan. Meskipun begitu, Cheng Yuan tetap berusaha meyakinkan Yifan bahwa jika mereka menjadi teman sekamar, dia akan mengurus semua pekerjaan rumah, pergi bekerja bersamanya, dan memasak saat pulang. Namun, Yifan terang-terangan menyuruhnya pergi karena dia tidak berniat mencari teman sekamar dan semakin tidak terbiasa tinggal bersama pria asing. Cheng Yuan bertanya, kalau begitu bukankah Sang Yan juga seorang pria? Yifan menjawab bahwa dia adalah kasus khusus, yang membuatnya tertawa dalam hati. Setelah Cheng Yuan pergi, Sang Yan bertanya kepada Yifan mengapa dia ingin mengusirnya secepat itu padahal dia tidak berniat pindah. Yifan mengatakan apartemennya akan segera selesai, dia pasti harus pergi. Jika dia tidak dapat menemukan teman sekamar baru, dia harus menanggung sewa yang mahal. Tetapi sebelumnya dia sudah mentransfer uang sewa kepadanya, jadi anggap saja itu sebagai uang depositnya di sini. Karena itu Yifan memutuskan dia boleh pergi jika punya pacar. Saat ini, dia perlahan-lahan terbiasa dengan keberadaan Sang Yan di rumah tetapi pada saat yang sama juga takut akan perasaan ini. Dia khawatir suatu hari dia akan pergi dan dia akan kembali mengalami perasaan kehilangan seperti saat kehilangan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Atau seperti ibunya meninggalkannya demi kebahagiaan sendiri sehingga berjanji pada diri sendiri harus kembali ke jalur kehidupan semula. Pagi-pagi sekali, Yifan bangun dan sudah melihat bubur yang disiapkan Sang Yan untuknya. Tetapi dia menolak, mengatakan dia akan makan sereal. Dia tidak ingin bergantung padanya lagi karena takut jika terbiasa dengan dunia yang ada dia, suatu hari dia tetap akan menghilang. Sesampainya di tempat kerja, Emil Cheng Yuan juga membawakan makanan untuk Yifan tetapi dia menolak dan memintanya memberikannya kepada Sudian. Cheng Yuan tidak mengerti mengapa Yifan bisa tinggal bersama orang sedingin Sang Yan dan berharap dia tidak membiarkan dirinya ditindas lagi. Kepala Departemen Keuangan Shen mencari Yifan, mengumumkan bahwa program wawancara dengan Direktur Wanda yang dia ikuti telah diganti orang karena pihak lawan mendengar desas-desus tentang dirinya di harian Jinhai yang menyebutnya sebagai pelakor. Suasana hati Yifan sudah tidak baik, ibunya malah datang ke perusahaan mencarinya sekali lagi. Namun, pembicaraan ini juga tidak membuat Yifan lebih gembira, malah semakin kecewa dengan ibu yang tega meninggalkannya. Masuk ke kantor, dia mendengar Ketua KAM dan Kepala Departemen Shen sedang bertengkar karena masalahnya. Yifan tidak ingin menahan diri lagi, dia masuk dengan tenang dan berbicara langsung kepada Kepala Departemen Shen bahwa dia tidak mengerti mengapa rumor fitnah bisa menyebar seluas ini. Dia adalah seorang reporter, seharusnya menjunjung tinggi kebenaran, bukan mengikuti rumor. Bantahan Yifan membuat Ketua KAM sangat puas dan berpihak padanya, bahkan menasihatinya untuk mengabaikan hal-hal buruk seperti ini. Sepanjang hari menghadapi hal-hal negatif, tengah malam Yifan kembali berjalan dalam tidur somnambulis. Saat inilah Sang Yan baru menyadari setiap kali mentalnya sedang tidak baik atau minum alkohol, dia akan berjalan dalam tidur. Kali ini dia bahkan masuk ke kamar Sang Yan tetapi setelah beberapa saat kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Khawatir jika dia lari keluar atau pergi ke balkon akan berbahaya, dia dengan tegas menutup semua pintu agar tenang. Hari berikutnya, Sang Zi datang mencari kakaknya. Dia menceritakan kepada Yifan bahwa dia lulus ujian masuk Universitas Jinhai, tetapi Sang Yan sangat tidak menyukainya. Selain itu, Sang Zi juga menceritakan banyak hal tentang Sang Yan, terutama kisah masa lalu ketika dia berjanji dengan pacar pertamanya untuk mengikuti ujian masuk Universitas Nanu bersama. Tetapi pacarnya ingkar janji sehingga dia sangat terpuruk selama beberapa hari beberapa malam. Jelas Yifan tahu orang yang Sang Zi maksud adalah dirinya, yang semakin membuatnya merasa bersalah terhadap Sang Yan. Dan malam itu, dia kembali berjalan dalam tidur dan langsung masuk ke kamar Sang Yan, tidur nyenyak di sampingnya. Setelah Yifan terbangun baru menyadari Sang Yan sedang memeluknya dari belakang dan dia masih pulas tertidur. Dia panik buru-buru memeriksa pakaiannya baru tahu ternyata dia salah tidur kamar lalu perlahan melepaskan tangan Sang Yan berniat diam-diam pergi. Namun, Sang Yan sudah terbangun dan menyadari tindakannya. Yifan menjelaskan bahwa dia sedang berjalan dalam tidur somnambulis sehingga tidak tahu dan salah masuk kamar. Tetapi Sang Yan malah terlihat merajuk, mengatakan bahwa dia terus mengintainya. Bagaimana jika sesuatu yang berharga miliknya dicuri? Yifan membela diri bahwa dia hanya tidak sengaja. Apalagi tadi Sang Yan tidur dengan posisi buruk, ketika dia ingin pergi malah menariknya, jadi kali ini anggap saja impas. Meskipun begitu, Sang Yan tidak mudah mengabaikannya dan memintanya sepulang kerja harus kembali menjelaskan masalah ini dengan jelas. Yifan benar-benar pusing karena penyakit berjalan dalam tidur ini, tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada si Kiao melainkan menanyainya tentang kejadian si Kiao dan Su Hao An salah paham tentang tidur seranjang bersama.
apakah dia meminta maaf padanya atau tidak. Tetapi si Qiao menganggap insiden itu disebabkan oleh dirinya yang mabuk, sehingga tidak bisa disebut kesalahan Su Haoan. Lagi pula dia juga seorang gadis, bagaimanapun juga lebih banyak dirugikan, jadi untuk apa meminta maaf pada Su Haoan. Meskipun begitu, Yi Fan tetap merasa bersalah di dalam hati, meskipun sudah pulang kerja dia masih mencari alasan hari ini ada urusan untuk menunda pembicaraan dengan Sang Yan hingga besok. Setelah itu dia berinisiatif mengajak Mu Cheng Yuan untuk bersama memilih hadiah untuknya. Mu Cheng Yuan penasaran mengapa waktu pulang ke rumah juga harus melapor kepada Sang Yan. Yi Fan hanya menjelaskan secara mendasar karena keduanya punya kesepakatan tinggal bersama. Dia secara spontan menceritakan kembali kisah masa lalu Sang Yan ketika masih kuliah. Dia sendiri pernah mengakui dirinya bukanlah orang yang setia. Mendengar itu, hatinya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menunjukkannya di luar dan hanya mengatakan antara dirinya dan Sang Yan hanya ada hubungan teman lama. Cheng Yuan menambahkan bahwa dalam pesta reuni SMA, Sang Yan pernah berkata jika bertemu lagi dengan orang itu, dia tetap akan bersikap baik padanya, tetapi perasaannya sudah berbeda. Oleh karena itu, dia memperingatkan Yi Fan agar berhati-hati dengan Sang Yan. Yi Fan mengerti maksud dari perkataannya, lalu menasihatinya bahwa sebagai seorang jurnalis harus memiliki sikap yang benar. Sesampainya di rumah, Yi Fan ingin diam-diam menyelinap ke kamar agar tidak berpapasan dengan Sang Yan, tetapi tepat pada saat itu, bertemu Sang Yan keluar dari kamar mandi tanpa baju atasan. Dia terbata-bata mengingatkan Sang Yan untuk tidak telanjang dada di dalam rumah, dan setelah ini saat tidur harus mengunci pintu. Saat dirinya sedikit mabuk, Sang Yan ingin menggodanya sedikit, jadi dia mencolek pipi Yi Fan, mendekat dan bertanya mengapa dia tersipu. Yi Fan untuk pertama kalinya melihat tubuh telanjang seorang pria, buru-buru menjaga jarak dari Sang Yan. Selanjutnya dia mengungkapkan permintaannya, sebelum Yi Fan menemukan solusi nyata, dia harus menjaga jarak dari pria lain. Dia tidak ingin menjadi orang menyedihkan yang disentuh Yi Fan lalu ditinggal lari begitu saja. Saat itulah Yi Fan baru menyadari jika pria lain atau Mu Cheng Yuan menyentuhnya, dia akan bereaksi sangat keras. Namun barusan saat disentuh Sang Yan dia tidak merasa tidak nyaman, mungkin dia adalah kasus pengecualiannya. Yi Fan mengarang cerita tentang seorang teman dan bertanya kepada rekan kerja Sudian bahwa jika temannya itu memeluk seorang pria dan tidur semalam, apa yang harus dilakukan. Namun Sudian tidak bisa menjawab sampai tuntas, malah beralih meminta pendapat Cheng Yuan, dan setelah itu banyak rekan kerja dekat lainnya juga mengetahui masalah itu. Semua orang heboh membicarakannya membuat Yi Fan semakin pusing. Mereka berpendapat bahwa dengan karakter pria itu, jika tidak suka tidak mungkin bisa menahan diri sampai sekarang. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa alasan Sang Yan bisa bersabar sampai sekarang mungkin seperti dalam film Balas Dendam. Awalnya mendekat agar dia menyukainya lalu memutuskan hubungan membuat dia menderita. Tetapi dengan sangat cepat dugaan ini disangkal oleh Yi Fan karena dia tahu Sang Yan adalah orang baik. Hanya saja dia telah melukainya terlalu dalam. Dia berharap Sang Yan bisa selamanya sombong dan bersinar. Oleh karena itu setelah berpikir matang dia berdiri di luar pintu mengatakan kepada Sang Yan bahwa dia akan segera pindah. Begitu dikatakan, keesokan harinya dia sudah pergi bersama si Qiao untuk melihat beberapa rumah percobaan, tetapi temannya ini bersikeras harus menurunkan harga serendah mungkin. Setelah itu berkata, kepada agen properti perlu dipikirkan lagi, baru ada keputusan untuk menyewa atau tidak. Si Qiao masih merasa Yi Fan langsung pindah itu tidak terlalu baik, tetapi bagaimanapun juga tinggal satu rumah terlalu lama hanya akan menambah rasa bersalah. Karena itu dia menurunkan harga agar Yi Fan punya lebih banyak waktu untuk berpikir, jika tidak nanti akan menyesal. Saat fajar menyingsing, si Qiao tiba-tiba terbangun dan mendapati Yi Fan tidak tidur di sampingnya. Dia buru-buru lari keluar mencari dan terkejut melihat Yi Fan berbaring di tempat tidur Sang Yan. Merasa penyakit berjalan dalam tidur Yi Fan semakin parah, si Qiao dengan tegas membawa temannya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter menasihatinya agar benar-benar melepaskan tekanan, tidak boleh stres, yang membuat si Qiao mengira Sang Yan adalah tekanan bagi Yi Fan, tetapi dia menyangkal. Hanya Yi Fan sendiri yang tahu bahwa yang membebani hatinya selama ini adalah orang-orang terdekat dan kenangan masa lalu yang menghantuinya. Si Qiao menunjukkan padanya cara untuk menghilangkan tekanan, yaitu mencari pacar baru, bahkan menasihatinya sebaiknya menggunakan wajah cantiknya dengan benar. Dia juga memberitahu Yi Fan trik untuk berbicara dengan pria, yaitu berdasarkan ciri-ciri kepribadian zodiaknya. Karena Sang Yan akhir-akhir ini sibuk pergi tugas, Yi Fan tidak punya kesempatan memberitahunya tentang masalah pindah rumah. Malam harinya, Yi Fan sengaja membelikan pizza mengajak Sang Yan makan, tetapi dia masih kesal karena masalah dia tidak makan bubur yang dimasaknya sehingga menolak. Yi Fan berniat mengikuti trik si Qiao untuk berbicara tentang zodiak dengan Sang Yan, hasilnya dipotong olehnya. Sang Yan tiba-tiba bertanya apakah dia benar-benar ingin pindah. Setelah dipikir-pikir dia juga tidak terlalu ingin pindah. Mendengar itu, Sang Yan puas, memakan sepotong pizza
pizza lalu memuji pasar selatan memang sangat luar biasa, informasi yang dicarinya tidak salah. Walaupun begitu Yifan tetap memutuskan untuk tinggal serumah dengan Sang Yan. Tak disangka suatu hari ibu Sang Yan datang membawa seorang gadis mencarinya. Begitu melihat Yifan, Nyonya Lian menyadari dia adalah cinta pertama putranya. Tentu saja, keputusan Sang Yan untuk tinggal di sini juga membuat dia sedikit banyak mengerti bahwa perasaan putranya terhadap Yifan masih sangat besar sehingga mendorong putranya agar mengejar sampai tuntas. Namun Yifan yang tidak sengaja mendengarnya malah mengira dia menyukai gadis yang dibawa ibunya sehingga hatinya langsung mencelos. Ibu Sang Yan baru saja menariknya pergi makan bersama gadis itu sebentar, dia sudah kembali ke rumah, di tangannya masih membawa sekantong makanan untuk Yifan. Saat makan, Yifan mengingatkan bahwa akhir-akhir ini pakaian Sang Yan semakin hari semakin sedikit kainnya. Namun Sang Yan dengan bangga mengatakan wajahnya ini sangat mudah membuat orang berbuat dosa, tetapi mereka semua sudah dewasa, dia berharap dia bisa menahan diri sedikit. Tetapi Yifan tanpa sadar mengatakan dia takut dirinya tidak bisa menahan diri dan berbuat dosa. Mendengar itu dia jadi bersemangat ingin menggodanya, lalu duduk di samping Yifan, mendekatkan wajahnya dan bertanya apakah dia berani. Melihat itu Yifan buru-buru menghindar, menganggap dia tidak punya alasan apapun untuk berani melakukan hal itu. Di Universitas Nanu, Sang Yan menerima pesan dari ibunya mengingatkan bahwa besok adalah hari embun beku, suhu akan turun drastis jadi kenakan pakaian hangat tambahan. Tetapi pikiran Sang Yan hanya memikirkan tentang ulang tahun Yifan. Dia menelepon beberapa kali tetapi ujung telepon sana selalu mengatakan nomor tidak ada. Suara keras seperti itu membuat teman sekamar Duan Jiasu juga terbangun, tetapi dia hanya melihat Sang Yan mengatakan dia melempar ponsel ke dalam kotak lalu diam-diam mengucapkan selamat ulang tahun. Yifan baru saja sampai di stasiun tidak lama, rekan kerja Sudian tiba-tiba pecah ketuban. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan situasinya agak berbahaya sehingga perlu memberitahu ayah si anak. Semua orang sedang kebingungan tidak tahu harus bagaimana. Tuan Kuo dari tim keuangan berlari terengah-engah, mengatakan dia adalah pacar Sudian. Akhirnya Sudian melahirkan dengan selamat, baru keluar dari ruang operasi, Tuan Kuo sudah mengungkapkan perasaannya, bersedia merawatnya dan anak. Melihat rekan kerjanya dirawat seperti itu, Yifan langsung mengirim pesan kepada Sang Yan, mengagumi keajaiban kehidupan. Anjing peliharaan keluarga Su Hao An telah meninggal, baik Yifan maupun Si Kiao hadir untuk mengantarnya. Melihat kakek Su Hao An dan dia begitu sedih, Yifan teringat kembali pada pemandangan saat ayahnya meninggal. Dia berkata orang-orang yang telah tiada semuanya ada di surga, mereka hanya sampai di sana lebih dulu, kita sudah memiliki rumah yang hangat untuk mereka di sana. Si Kiao juga menghibur Su Hao An bahwa dikenang dan diingat oleh orang lain adalah hal yang sangat bahagia. Malam itu, Yifan pulang ke rumah melihat Sang Yan masih belum tidur, dia memintanya mengambilkan kotak kertas di dalam kulkas, di dalamnya ada kue tart. Yifan bertanya apakah Sang Yan membelinya khusus untuknya karena hari ini adalah ulang tahunnya. Sang Yan malah keras kepala tidak mengaku. On Dep Ham tersenyum mengatakan terima kasih padanya, lalu mengambil foto saat dia memegang kue tart setelah itu meniup lilin dan membuat permohonan. Sang Yan penasaran dengan permohonan Yifan tetapi dia mengatakan itu berhubungan dengan pekerjaan. Ekspresinya sedikit kecewa mengatakan dia kira kamu berharap aku menjadi pacarmu. Sang Yan juga menyiapkan satu hadiah lagi untuknya yang diletakkan di rak lemari. Saat Yifan pergi mengambil hadiah, Sang Yan mengusap kepalanya, dengan lembut mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam kotak hadiah ada sebotol parfum dengan cetakan tulisan embun beku pertama musim ini. Tak disangka setelah bertahun-tahun, Sang Yan masih mengingat julukan embun beku Yifan. Melihat semua tindakan yang dia lakukan untuknya membuat Yifan tergerak, akhirnya memutuskan akan mengejarnya. Tepat pada saat itu, Si Kiao menelepon mengucapkan selamat ulang tahun. Yifan mengajaknya keluar mengatakan dia ingin mengejar Sang Yan. Didukung oleh Si Kiao, dia bahkan memberinya cara mengejar yaitu tidak boleh terlalu antusias tetapi harus membuat pria itu merasakan perasaannya. Karena itu Yifan memutuskan untuk berani sekali ini, dia juga ingin menjadi orang yang proaktif. Sesampainya di rumah, melihat lampu kamar Sang Yan masih menyala, setelah berpikir sejenak Yifan mengirim pesan berterima kasih padanya. Sang Yan menerima pesan itu, langsung menyuruhnya tidur lebih awal tetapi Yifan memberitahunya bahwa ketika dia ulang tahun, dia akan memberinya hadiah kembali. Setelah menjawab, Sang Yan diam-diam senang sejenak lalu mengingatkan Yifan bahwa ulang tahunnya masih 69 hari lagi. Keduanya seolah kembali ke masa muda dulu, berani di depan satu sama lain sehingga saat berkirim pesan langsung tertawa tanpa henti. Yifan juga menceritakan kepada Sudian bahwa akhir-akhir ini dia sedang mengejar seseorang,
orang itu sangat baik dan juga teman serumahnya. Sudian yang mendengar itu sangat terkejut, buru-buru mengatakan harus kembali ke pusat perawatan pasca persalinan untuk mencerna berita ini sebentar. Sejak hari itu, frekuensi pesan keduanya semakin banyak, bahkan Yifen takut ketika dia mengirim pesan dia tertidur, jadi dia bertekad untuk tetap terjaga menunggu pesannya. Terbangun, dia mendapati dirinya salah tidur kamar lagi, langsung pergi keluar dengan gelisah dan melihat sang yang tidur di sofa. Ketika tim Yifen tiba di lokasi, tempat itu sudah menjadi kekacauan, kecemasan memenuhi wajah para petugas penyelamat. Yifen bergegas membuat liputan langsung di lokasi. Saat ini seorang ibu berlari sambil menangis mengatakan putrinya masih terbaring di tumpukan puing-puing itu. Yifen bersama rekan kerja berjaga hingga larut malam sampai dia terluka dan berdarah pun tidak menyadarinya. Setelah semua upaya pencarian tim penyelamat, gadis kecil King Jiayu juga berhasil diselamatkan keluar. Meskipun sekujur tubuhnya penuh luka, dia tetap berteriak mengatakan ayahnya masih terjebak tidak bisa keluar. Sudian mewawancarai sang ibu lalu mengetahui bahwa dia telah bercerai dengan King Lei sehingga ini adalah perjalanan perpisahan antara gadis kecil itu dan ayahnya. Tak disangka malah terjadi hal seperti itu. Yifen berjuang di lokasi sepanjang hari. Sesampainya di hotel dia buru-buru menulis draft. Gadis sekamar tidak henti mengagumi kekuatannya. Tidur sedikit bangun pagi tetapi tetap tidak terlihat lelah. Saat ini sang yang mengirim pesan suara bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah Natal. Hanya tinggal 9 hari lagi menuju ulang tahunnya, tetapi situasi di lokasi sangat rumit. Dia tidak yakin bisa pulang tepat waktu atau tidak. Sang Yan juga tidak mengatakan apa-apa melainkan mengingatkannya saat pulang jangan lupa membelikan hadiah untuknya. Akhirnya ayah King Jiayu juga telah ditemukan. Meskipun di lokasi sudah selesai tetapi mereka masih harus tetap tinggal untuk mewawancarai para korban yang ada di rumah sakit. Yifen mendapat tugas mewawancarai keluarga ayah dan anak King Jiayu. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh memeluk ayahnya karena dia tidak ingin ikut ibunya ke luar negeri. Ayah Jiayu juga terharu mengatakan dulu dia ragu ingin melepaskan hak asuh anak karena merasa ibu gadis itu bisa memberikan kehidupan dan kondisi pendidikan yang lebih baik untuk anak. Ibu Jiayu berdiri di luar pintu mendengarkan percakapan mantan suami dan putrinya, diam-diam berbalik dan pergi. Yifen mengejar dan menawarkan wawancara tetapi ditolak olehnya. Dia mengatakan meskipun sudah bercerai dengan mantan suaminya tetapi dia tetap menghormati pilihan mantan suami dan putrinya, tidak akan memperebutkan hak asuh anak lagi. Dalam perjalanan pulang, Yifen tiba-tiba merinding ketika mendengar seseorang memanggil namanya tetapi dia tidak tahu siapa. Sementara ada seseorang berdiri di sudut diam-diam memotretnya. Selesai bekerja, Yifen mengirim pesan mengatakan dia sudah memesan kue ulang tahun untuk Sang Yan dan setelah dia kembali akan menebusnya. Sang Yan juga tidak menyalahkannya melainkan mengatakan dia akan menggeser ulang tahunnya 1 hari agar dia sempat kembali merayakan ulang tahun bersamanya. Yifen hanya bisa menggambar apel di selembar kertas lalu memotretnya untuk dia lihat. Dia berjanji setelah kembali akan membelikan apel sungguhan untuknya. Keesokan harinya Yifen memanfaatkan sedikit waktu untuk kembali mengunjungi sekolah lamanya di Beio. Dia teringat kenangan indah bersama Sang Yan di tempat ini. Berkeliaran sebentar, Yifen tanpa sadar sampai di warung mie yang dulu sering dia dan Sang Yan kunjungi. Pemilik warung langsung mengenali dia adalah pelanggan tetap warungnya dulu, tetapi hari ini hanya datang sendirian. Selesai makan mie, Yifen duduk di samping jendela memandang keluar dengan termenung, di benaknya penuh dengan kenangan dulu saat bersama Sang Yan. Kali ini Yifen tidak ingin menyesal lagi, dia bertekad menelepon untuk menyatakan perasaannya kepadanya bahwa jika dia mengejarnya, apakah dia bisa mempertimbangkannya atau tidak. Tak disangka tidak lama kemudian, Sang Yan sudah tiba di sini. Dia dengan jelas menyatakan dirinya datang ke sini untuk membawa seseorang pulang. Keduanya pulang bersama di bawah hujan. Sang Yan melepas syalnya melilitkannya untuknya dan mengatakan kepadanya satu kalimat yang menurutnya sangat klise, bahwa selama bertahun-tahun ini dia hanya menyukai dia saja. Yifen langsung membalas, jika nanti dia merasa klise, biarkan dia yang mengucapkan kata-kata itu. Saat ini keduanya adalah pasangan yang saling suka. Pada liburan musim dingin pertama setelah lulus kuliah, kelompok teman SMA mengadakan reuni kelas. Su Hao An masih menjadi pusat perhatian. Dia dengan antusias menyombongkan diri bahwa dia sudah keluar dari status lajang, tetapi semua orang tampaknya tidak terlalu peduli. Karena sejak SMA, di sampingnya tidak pernah kekurangan bayangan gadis-gadis. Di tengah keramaian semua orang, Sang Yan diam-diam keluar dan tidak sengaja mendengar si Qiao sedang berbicara di telepon dengan Yifen. Dia mendengar bahwa Yifen tidak akan kembali ke sini dan akhir-akhir ini dia sedang bermain sebuah permainan video. Sang Yan juga mendengar nama panggilan nickname Yifen di dalam game, sehingga ketika sampai di rumah, Sang Yan buru-buru mencari di internet dan menemukan permainan yang sering dimainkan Yifen. Setelah Sang Yan mengantar Yifen kembali ke hotel, saat itu sudah sangat larut, kereta cepat ke Nanu juga sudah habis. Karena itu Yifen mengusulkan agar Sang Yan memesan satu kamar di hotel tempat dia menginap. Setelah menerima kunci kamar,
Yifan mengatakan dia ingin kembali ke kamarnya tetapi dia mencari alasan agar dia tinggal di sini sebentar lagi. Meskipun Yifan berpikir baru resmi berpacaran tetapi sudah melanggar ruang pribadinya seperti itu tidak begitu pantas, tetapi tetap patuh masuk. Dia tidak sengaja melihat ada luka di belakang tangan Yifan, langsung bertanya dengan khawatir kenapa dia, tetapi dia mengatakan hanya luka kecil tidak masalah. Setelah itu dia memesan pizza tambahan untuk dia makan agar tidak lapar. Dia juga menyuruhnya makan perlahan agar dia bisa tinggal lebih lama. Sesampainya di kamar, Yifan menerima pesan dari si Qiao yang memberitahu bahwa Sang Yan sudah memposting di lingkaran pertemanan mengumumkan dia sudah punya pacar. Yifan dengan bahagia menjawabnya, pacarnya adalah dirinya sendiri. Si Qiao terkejut tidak percaya bahwa ia bisa jatuh cinta secepat itu karena sifatnya yang lambat, memintanya untuk menceritakan kembali secara detail padanya. Keesokan harinya, rekan-rekan dari stasiun televisi harus kembali ke Nanyu. Zhang Yan juga check out dan pergi bersama mereka. Yu Chengyun sangat tidak setuju dengan cara Zhang Yan mengejar gadis seperti itu, mengira itu akan memberikan tekanan pada Diven. Namun Zhang Yan dengan gamblang mengatakan bahwa sekarang hal itu bukan lagi masalah, karena Diven juga menegaskan bahwa mereka telah resmi berkencan. Ketika pulang, Diven dengan lelah berbaring di sofa, Zhang Yan hanya di sampingnya mengingatkan secara halus apakah dia melupakan sesuatu. Baru sekarang dia ingat hadiah ulang tahun untuknya. Dia bergegas mengambil dari lemari sebuah jaket berwarna kopi karena dia belum pernah melihatnya mengenakan pakaian berwarna ini. Sejak tahu Diven menerima pernyataan cinta Zhang Yan, Yu Chengyun sangat bingung mengapa harus dia. Dia berpikir bahwa Diven pasti telah menahan banyak penderitaan saat bersama Zhang Yan. Diven menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak merasa menderita karena sejak tahun-tahun SMA dia sudah menyukainya. Hanya saja saat itu belum dipastikan dengan jelas. Saat berkumpul dengan teman-teman untuk makan, Zhang Yan juga mengirim pesan agar Diven datang ke bar untuk bermain dengan semua orang. Teman-temannya saat ini masih belum tahu bahwa pacarnya adalah Diven dan terkejut bertanya siapa yang membelikan jaketnya. Zhang Yan dengan bangga memamerkan bahwa kekasihnya sendiri yang memberikannya, sehingga membuat seluruh teman-temannya iri. Ketika tahun baru semakin dekat, Zhang Yan sedang berbaring di tempat tidur, tangannya lincah mengendalikan karakter dalam permainan, tiba-tiba melihat Diven memposting untuk mencari orang yang memimpin. Dia segera dengan cepat menekan tombol menerima sebagai murid tetapi sistem melaporkan kesalahan, levelnya tidak cukup. Sejak saat itu, Zhang Yan fokus bermain game siang malam, bertekad untuk menaikkan level dengan cepat. Keduanya berkencan di biang lala raksasa. Diven bertanya apakah Zhang Yan takut ketinggian, dia menegaskan tidak takut apa-apa. Diven tersenyum, mengingat reaksi dia saat menonton film horor. Ketika biang lala hampir mencapai puncak, Zhang Yan berdiri dan duduk mendekat ke Diven. Tepat saat dia hendak melakukan sesuatu, teleponnya berdering, memotong suasana romantis. Setelah itu, Zhang Yan mendengar orang mengatakan bahwa jika pasangan berciuman di puncak biang lala raksasa, mereka akan bersama seumur hidup. Lalu, dia mengajak Diven satu putaran lagi, kali ini tidak hanya berfoto bersama, mereka juga berciuman manis. Diven libur tahun baru tetapi tidak ingin bepergian, si Qiao membawakan barang ke rumahnya, dan memberinya lukisan. Diven menempelkan Bai Chou Plate di depan pintu lalu, dengan tangannya sendiri memasak nasi untuk Zhang Yan. Ketika Zhang Yan tiba di pintu rumah, melihat Bai Chou Plate langsung menggunakan pulpen menggambar tambahan daun murbei dan satu bunga salju di bawahnya. Keterampilan memasak Diven cukup bagus, Zhang Yan makan dengan sangat lahap. Diven memberitahu Zhang Yan bahwa lampu tidur kecil yang dia tinggalkan tidak ada gunanya bagi orang yang berjalan dalam tidur mabuk, karena orang yang berjalan dalam tidur tidak bereaksi terhadap cahaya, hanya mengikuti jalan yang dilalui siang hari saja. Zhang Yan sedikit sedih dan mengatakan kalau begitu sebentar lagi akan dilepas. Dia mengatakan sejak bersama Zhang Yan, dia sudah lebih sedikit tertekan dan lebih jarang berjalan dalam tidur mabuk. Dia sangat berterima kasih pada Zhang Yan karena bagaimanapun dia selalu ada di sisinya. Melihat mata Diven yang memerah, Zhang Yan dengan tegas mengatakan padanya bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya. Setelah makan, Diven baru saja duduk bersiap menonton film dengan Zhang Yan, tiba-tiba menerima banyak pesan dari Kejia. Dia mengeluh bahwa kerabat dari pihak ayah Diven tidak hanya berdiam diri di rumah tidak mau pergi, tetapi bibinya juga terus-menerus meminta uang kepada ibunya. Diven tidak mengatakan apa-apa tetapi raut wajahnya menjadi berat. Melihat Diven tidak senang, Zhang Yan juga tidak bertanya banyak, hanya bertanya padanya tentang rencana tahun baru, apakah akan pulang. Diven mencurahkan isi hatinya, dia dan ayah angkatnya tidak cocok jadi tidak akan pulang, dan bahkan menceritakan tentang dirinya yang pernah dititipkan.
Divan. Zheng Yan sangat kasihan pada keadaan Divan karena sama-sama anak perempuan, tetapi Kejia dan Divan benar-benar berbeda jauh. Zheng Yan memeluk Divan erat, mengatakan padanya agar tidak membiarkan perkataan adik perempuan serta standar aneh itu memengaruhinya. Baginya, Divan selamanya adalah orang yang paling penting. Pada suatu malam larut, ketika Zheng Yan baru saja tiba di rumah, Divan menerima panggilan darurat dari Qian Wenhe. Sebuah taksi saat menghindari mobil menabrak langsung ke sebuah warung mie, baik pengemudi maupun penumpang di kursi depan terluka. Timnya dengan cepat tiba di tempat kejadian, petugas pemadam kebakaran membawa keluar korban luka dari mobil. Meskipun ditugaskan untuk laporan langsung, tetapi saat melihat wajah pengemudi, Divan langsung panik dan buru-buru bersembunyi. Namun sepertinya orang itu juga mengenalinya, meskipun sedang berbaring di tandu penyelamat tetap tidak mengalihkan pandangan darinya. Takut dikenali saat berita disiarkan, Divan meminta editor untuk merekam ulang bagian akhir dan sengaja menghilangkan namanya. Kehidupan Divan dan Zheng Yan saat tinggal bersama sangat manis. Melihatnya sedang sibuk di dapur, dia langsung berlari memeluknya dan berjanji dalam hati akan memperlakukannya dengan sangat baik. Awalnya dia hanya ingin menciumnya sedikit, tetapi Zheng Yan mana mau melepaskannya, malah memaksanya untuk menciumnya dengan penuh gairah. Setelah itu dia bahkan mengejek keterampilan menciumnya terlalu buruk, membuat Divan harus mencium dirinya sendiri di depan cermin untuk berlatih. Adik Zheng yang mengirim foto buku tahunan kuliahnya untuk dilihat kakaknya. Baru sekarang Wen Yifan bisa mengagumi ketampanan kakaknya yang disebut hot boy saat itu. Namun dia malah memuji teman kakaknya, Tuan Jiasu, yang sangat tampan, berwajah cerah, pasti banyak gadis yang mengejar. Zheng Yan langsung cemburu dan menjelek-jelekan temannya terlihat seperti orang zaman dulu. Setelah itu mencari alasan untuk tidur agar tidak membiarkannya melihat lagi. Wen Yifan telah menyiapkan hadiah untuknya pada hari Valentine lebih awal. Dia tidak ingin seperti orang lain makan malam di bawah cahaya lilin, karena dia merasa Zheng Yan adalah orang istimewanya. Zheng Yan melihat gelang itu dan berkomentar mengapa dia membelikan hadiah untuknya yang mirip dengan milik wanita. Meskipun begitu dia tetap sangat menyukainya. Di gelang itu ada sebuah bunga salju kecil, membawa arti embun beku pertama. Divan memasangkan untuk Zheng Yan lalu membiarkan dia memasangkan untuknya gelang yang liontinnya adalah daun murbei kecil. Tidak hanya dia, tetapi Zheng Yan juga sudah lama menyiapkan hadiah untuk Divan. Tetapi dia bilang mesin perekamnya sudah rusak. Dia memintanya untuk kembali ke kamar menyalakan mesin perekam untuk mendengarkan karena di dalamnya berisi kata-kata yang dia kirimkan padanya, berharap dia selalu pantas mendapatkan hal-hal terbaik. Setelah itu Divan menulis di buku hariannya bahwa dia sangat menyesal dulu telah mendorongnya menjauh seperti itu. Karena itu dia tidak bisa menyaksikan momen masa kuliahnya. Dia berharap dirinya bisa berpartisipasi dalam setiap periode waktu dalam hidupnya, berbagi setiap kegembiraan dan kesedihan di hari-hari mendatang. Divan ingin menjadi charger cadangan untuk Zheng Yan agar bisa memberinya energi yang melimpah. Saat masih tinggal di asrama Universitas Sihe, Divan pernah mengalami sleepwalking, berjalan dalam tidur. Tengah malam dia terus berdiri di depan meja membuat teman sekamarnya hampir jantungnya melompat keluar, tetapi meskipun mereka memanggil, dia tidak bereaksi. Keesokan harinya, setelah ujian selesai, semua teman berkumpul bersama menghadiri acara sosialisasi. Divan juga enggan berpartisipasi. Para teman pria semuanya menyatakan ketertarikan pada Divan, terus-menerus mengajaknya berbicara membuat dia merasa sesak napas. Akhirnya mencari alasan untuk kabur duluan, setelah itu bermain game dan mengobrol dengan rekan satu tim, tetapi dia tidak tahu orang itu adalah Divan. Setelah pulang kerja, Emil Cheng Yun memberitahunya sesuatu bahwa semua yang dia katakan tentang Zheng Yan di pesta kelulusan semuanya dia karang. Saat itu dia hanya ingat Zheng Yan mabuk berat dan bergumam bahwa dia adalah ban serep seseorang. Hari ini Zheng Yan diundang untuk menghadiri pernikahan teman SMA. Tuan Jiasu juga hadir di sana. Dia teringat perkataan Wen Yifan tempo hari yang memuji dia tampan, langsung cemburu dan ingin bersaing, bertanya pada teman-teman lain siapa yang lebih tampan antara dia dan Tuan Jiasu. Di sisi ini Divan menerima telepon dari Zheng Yan, langsung buru-buru naik taksi pergi dan sama sekali tidak memperhatikan sepasang mata yang menatap tajam ke arahnya. Orang itu adalah pengemudi taksi yang menyebabkan kecelakaan di warung mie sebelumnya dan kembali menatap ke stasiun televisi tempatnya bekerja. Baru saat ini teman-teman Zheng Yan tahu bahwa pacarnya adalah Wen Yifan. Dia bahkan secara terbuka menunjukkan kasih sayangnya di depan semua orang. Saat ini ada seorang teman menceritakan baru saja Zheng Yan masih bertanya siapa yang lebih tampan antara dia dan Tuan Jiasu. Divan mengatakan pada Zheng Yan bahwa dia akan memilihnya satu suara. Zheng Yan menunjukkan sikap sombong, mengatakan tidak perlu karena dia tidak suka menyulitkan orang lain. Pesta minuman dimulai, suasana begitu ramai, Divan tentu saja juga dipaksa minum cukup banyak alkohol. Ketika pesta usai, Zheng Yan harus memapah Divan yang seperti ulat mabuk keluar menunggu mobil. Dalam keadaan mabuk, Divan mengatakan padanya bahwa dia sedang menabung uang, nanti akan menghidupi Zheng Yan agar dia tidak tersenyum pada gadis lain. Begitu masuk mobil,
Diven langsung ingin ganti celana panjang agar nyaman. Zheng Yan buru-buru mengambil tas untuk menutupi Diven. Satu tangan menutupi wajahnya, sampai dia mengatakan selesai ganti. Sesampai di tempat, Diven sudah mabuk sampai tidak bisa berdiri tegak. Zheng Yan dengan sayang menggendongnya di punggung, terus-menerus setuju padanya bahwa dia tidak boleh mengandalkan ketampanan untuk mencari nafkah. Dia mengeluh dengan sedih menceritakan padanya tentang ketika dia masih di departemen berita stasiun televisi Ihe. Dia selalu digosipkan di belakang karena mereka mengira dia menggunakan kecantikannya baru bisa mendapatkan posisi ini. Meskipun Diven mengatakannya dengan santai, Zheng Yan tetap sangat sedih mengetahui bahwa beberapa tahun ini dia hidup sangat susah. Diven lalu meminta maaf karena dulu pernah berkata kasar padanya. Dia tidak suka Yihe dan Beyo, hanya Nanyu yang memiliki orang yang dia pedulikan yaitu dirinya. Begitu Diven minum alkohol, dia langsung ribut tidak mau diam, bersikeras ingin tidur di sofa bersamanya. Namun Zheng Yan bilang tidak bisa karena bagaimanapun dia adalah pria, tetapi dia tetap setengah sadar memintanya untuk membantunya mandi. Dia hanya bisa mengelap wajah, menyiapkan pakaian untuknya agar Diven mandi sendiri. Setelah itu dia harus membujuk agar dia mau naik ke tempat tidur untuk tidur. Baru saja hendak pergi dia kembali mendengar dia terus-menerus meminta maaf karena dulu telah menghindarinya. Saat bangun di pagi hari, Diven baru menyadari dia akhirnya tetap merangkak ke tempatnya dan memeluknya tidur. Dia hanya bisa mengelak mengatakan dirinya sleepwalking berjalan dalam tidur makanya bertingkah sembarangan seperti itu. Episode 23 Diven datang ke Zheng Ge mencari Zheng Yan tanpa diduga secara kebetulan bertemu adik laki-laki Bibi Dao, Xing De, sedang turun dari lantai atas. Untungnya, Zheng Yan muncul tepat waktu melindungi Diven yang sedang ketakutan. Saat ini, Xing De tiba-tiba meraih tangan Diven. Zheng Yan berteriak keras menyuruhnya melepaskan tangan. Tepat pada waktunya rekan kerja juga datang membantu, baru bisa mengusir Xing De pergi. Melihat wajahnya pucat pasi seperti itu, Zheng Yan khawatir pada Diven tetapi dia malah bilang dia dan pria itu tidak akrab jadi menyuruhnya untuk tidak peduli. Malam itu, Diven kembali sleepwalking berjalan dalam tidur. Dia terus menatap jam dinding. Dia mengamati semua tindakannya dan sedih melihatnya meneteskan air mata. Tiba-tiba Diven secara aktif memegang tangannya lalu membawanya kembali ke kamarnya untuk tidur bersama. Meskipun sudah berbaring di tempat tidur, Diven tetap tidak berniat melepaskan tangannya, sehingga Zheng Yan terpaksa berbaring di sampingnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Diven mendapati dirinya sedang menindih Zheng Yan, mengira dia yang sleepwalking berjalan dalam tidur makanya salah masuk kamar. Zheng Yan tertawa mengatakan Diven yang sleepwalking berjalan dalam tidur membawanya ke sini, tetapi sekarang malah menyalahkannya. Namun Xing De tetap gigih tidak melepaskan, dia kembali menjadi petugas keamanan gedung stasiun televisi tempat Diven bekerja. Sampai malam Diven baru selesai bekerja, ketika dia keluar dari stasiun televisi dia dibuntuti oleh Xing De. Dia menghalanginya dan ingin menjelaskan bahwa sebelumnya semuanya adalah salah paham, dia sama sekali tidak memengaruhi hidupnya. Tetapi dia menjadi seperti ini semua karena dia. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi, ingin Diven membantunya tetapi jelas-jelas dia hanya kecanduan judi. Dia baru saja hendak berbalik untuk pergi, Xing De langsung menunjukkan wajah aslinya meraihnya, mendorongnya keras ke dinding, mengancam bahwa jika dia tidak menuruti keinginannya, dia akan memberitahu semua orang bahwa dia telah menggodanya, dan bahkan ingin menghabisinya. Tepat saat Diven sedang ketakutan, Emil Cheng Yun datang memberitahunya bahwa pesta perpisahannya sedang menunggunya. Di restoran, dia tidak sengaja bertemu Zheng Yan yang juga ada di sana. Dia melihatnya kelelahan seperti itu langsung curiga ada sesuatu yang terjadi, tetapi Diven tetap menyembunyikannya mengatakan dirinya hanya sedih karena menyaksikan seorang gadis kecil sedang menjalani pengobatan penyakit. Tiba-tiba ibu Diven mengirim pesan, mengatakan bahwa Xing De baru-baru ini mengalami kecelakaan mobil menabrak orang lain. Dia bermaksud mengusirnya keluar, tetapi sekarang Xing De telah menemukan pekerjaan yang stabil dan tinggal di tempatnya, dan menyuruh Diven tenang. Malam itu, Xing De pulang menyapa Zhao Yuandong. Setelah melihat Xing De naik ke atas, Zhao Yuandong secara khusus mengingatkan ke Jia untuk berpakaian sopan karena dia takut putri kecilnya diganggu oleh pria itu. Keesokan harinya, ada pelanggan mengeluh bahwa makanan di Zheng Ge menyebabkan keracunan makanan. Masalah keamanan pangan telah menarik penyelidikan dari Biro Pengawasan Manajemen Pasar dan stasiun televisi Nanyu datang untuk wawancara. Setelah menangani krisis, Zheng Yan melihat bayangan Xing De di pintu masuk. Zheng Yan takut Diven akan terlalu banyak berpikir sehingga secara khusus berpesan pada Fu Zhuang agar jangan memberitahu Diven. Benar saja, masalah ini ada hubungannya dengan Xing De. Setelah diusir dari Zheng Ge terakhir kali, dia menyimpan dendam di hati saat bermain kartu sengaja mencari orang untuk membuat onar. Karena
Karena campur tangan dari Biro Pengawasan Manajemen Pasar bersama dengan kehebohan publik, Zheng Ge disegel. Si Qiao tahu kabar itu, langsung menelepon Difen karena belakangan ini dia sedang cuti sehingga tidak tahu kejadian di stasiun televisi. Tepat pada saat itu, Zhao Yuandong mengirim pesan, dia mendengar Xing De mengatakan bahwa orang-orang yang membuka bar bukanlah orang baik, mengingatkan Difen jangan bergaul dengan orang yang tidak beres. Sampai di sini, Difen juga sudah menyadari kejadian di bar pasti ada campur tangan Xing De. Dia mengabaikan hujan deras mendatangi rumah Zhao Yuandong memperingatkan Zhao Yuandong dan Xing De dengan serius, meskipun ingin melakukan apapun jangan melibatkan dirinya. Zhao Yuandong tetap tidak percaya pada putrinya dan mengungkit kebaikan telah merawatnya. Difen langsung membantah bahwa biaya operasi wanita itu dan biaya sekolah putranya semuanya dibayar oleh ayahnya, tidak pernah meminta untuk dikembalikan. Dia melihat ibu kandung ini dengan kekecewaan yang mendalam lalu menyatakan dia mampu membesarkannya, tetapi tidak berani membesarkannya. Sebelum pergi, Difen dengan tegas memperingatkan mereka sekali lagi, jika masih mengganggu orang-orang di sekitarnya, dia pasti akan melawan mereka sampai mati. Zheng Yan terkejut melihat Difen pulang dengan seluruh tubuh basah kuyup dan linglung. Zheng Yan dengan sedih menyalahkannya karena keluar saat hujan tidak tahu membawa payung, mengingatkan berkali-kali jika bertemu situasi serupa harus meneleponnya, lalu dengan lembut mengambil handuk mengeringkan rambutnya. Difen dengan patuh bersandar di dadanya, seolah-olah rasa lelah di tubuhnya terobati. Dia sepertinya juga menyadari dia terlihat linglung, lalu bertanya padanya apa yang terjadi. Namun Difen tetap menyembunyikannya dan hanya maju menciumnya, mengatakan dia baik-baik saja. Dia hanya berpikir sederhana bahwa akhir-akhir ini dia terlalu banyak lembur makanya lelah lalu menyarankannya untuk tinggal di rumah beristirahat beberapa hari. Setelah itu, Zheng Yan mengatakan pada Difen bahwa beberapa hari ini dia harus pergi ke Yihe sebentar, karena adiknya Zheng Zi sedang berpacaran di Universitas Yihe. Keesokan harinya Difen mengantarnya ke bandara. Zheng Yan mengira dia tidak rela berpisah darinya padahal dia pergi hanya beberapa hari. Tetapi dia tidak tahu ini adalah kata perpisahan terakhir Difen untuknya. Menunggu hingga melihat bayangannya menghilang, Difen dengan sedih kembali ke rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan bahagia mereka, tetapi kini dia sudah bertekad untuk pergi menghindari dia mengalami masalah karena dirinya. Sebelumnya, dia sudah membeli banyak makanan kucing untuk diletakkan di rumah dan meminta si Qiao datang membantu memberi makan kucingnya. Dia merasa firasat buruk langsung masuk ke kamar Difen untuk memeriksa dan benar saja semua pakaiannya sudah dibersihkan. Si Qiao panik buru-buru menelepon Zheng Yan untuk memberitahu kabar itu dan dia langsung lari pulang untuk memeriksanya. Dia menemukan surat perpisahan yang ditinggalkan Difen untuknya. Dalam surat itu, Difen mengatakan dia tidak punya alasan untuk Zheng Yan memaafkan kepergiannya tanpa mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia punya alasan terpaksa harus pergi. Dia berharap hari-hari Zheng Yan selanjutnya semua lancar, damai, bahagia dan juga berharap dia jangan mencari, jangan mengingatnya. Tidak menemukan Difen, Zheng Yan seperti duduk di atas bara api. Dia meminta Su Haoan meminta cuti beberapa hari untuknya lalu mulai dengan gila-gilaan mencari Difen dari Nanyu ke Yihe lalu ke Beio. Pertama dia datang ke kantor polisi meminta mereka memeriksa nomor kontak kerabat Difen, tetapi akhirnya dia baru tahu ibunya sama sekali tidak peduli pada hilangnya putrinya membuat dia merasa aneh. Zheng Yan mencari ke semua tempat Difen pernah tinggal. Di Beio, Zheng Yan mendatangi rumah bibi Dao Difen tetapi saat ini hanya ada putra wanita itu. Wen Ming mengatakan ibu dan pamannya sudah pindah ke Nanyu. Mengetahui Difen sekali lagi pergi tanpa kata perpisahan, Wen Ming ragu-ragu ingin bicara tetapi tidak jadi. Selanjutnya dia secara tidak sengaja menemukan Xing De sedang menjadi petugas keamanan untuk stasiun televisi. Difen langsung timbul kecurigaan. Zheng Yan marah, menginjak gas melaju lurus ke arahnya membuat Xing De tidak sempat berjaga-jaga, terkejut ketakutan. Tetapi setelah itu dia mencibir memprovokasinya lalu pergi. Saat ini, Difen membawa koper telah tiba di Hong Kong. Dia menemukan rumah yang sudah dipesan secara online lalu tinggal di sana. Dalam hati masih terus merindukan Zheng Yan, kebetulan melihat banyak panggilan tak terjawab dari si Qiao, dia langsung menelepon kembali si Qiao. Melalui perkataannya, Difen baru tahu Zheng Yan menjadi kurus kering dan sedih karena mencarinya. Meskipun sakit hati, dia tetap meminta si Qiao menyampaikan pada Zheng Yan bahwa dia baik-baik saja, jangan mencarinya. Si Qiao memberitahu Zheng Yan bahwa Difen sudah menelepon memberi kabar, semakin membuatnya merasa sedih. Setelah mencari tahu banyak hal di masa lalunya semakin membuatnya merasa kasihan. 6 tahun ini,
Divan telah diam-diam menanggung terlalu banyak. Sekarang dia memilih pergi, tidak lain karena masih ingin memikul semuanya sendiri dan dia tidak percaya untuk berbagi dengannya. Di sisi ini, Divan pindah ke tempat tinggal baru. Kamar yang sempit membuatnya teringat pertama kali datang ke rumah Zhao Yuandong, juga merupakan kamar gudang yang penuh barang. Divan harus membersihkan sendiri tempat tidurnya. Tidak lama kemudian Xing De pindah ke rumah Zhao Yuandong. Pertama kali bertemu Divan, dia sudah menunjukkan niat buruk padanya. Saat makan pun tidak lupa meliriknya beberapa kali. Larut malam, Divan sedang belajar di kamar. Xing De tidak mengetuk pintu, langsung masuk dan duduk di sampingnya. Dia mengatakan ingin melihat tugas, lalu mencari alasan menepuk pundaknya, membuat Divan gemetar ketakutan. Untungnya, Zhao Yuandong tepat waktu kembali. Dia mendengar suara langsung mundur keluar. Meskipun tinggal di rumah yang penuh bahaya mengintai, tetapi untungnya masih ada Zheng yang seperti matahari kecil yang meneranginya. Bahkan dia berusaha bersama untuk mewujudkan janji lulus ujian masuk Universitas Nanyu, karena dia tidak ingin tinggal di tempat yang penuh kesedihan seperti itu. Karena harus belajar untuk ujian, Divan menyuruh Zheng yang jangan bolak-balik lagi, tunggu sampai ada surat pemberitahuan masuk baru bertemu, tidak akan terlambat. Hari itu, Xing De memanfaatkan saat tidak ada orang di rumah menipu Divan keluar dari kamar, mengambil kesempatan saat dia mencari bumbu dapur untuk melakukan hal buruk. Divan ketakutan meronta menghindar. Tepat pada saat itu Zhao Yuandong dan suaminya kembali. Mereka menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada reaksi apapun. Divan menangis sambil memohon ibu membawanya pergi, tetapi Zhao Yuandong dengan dingin menutup telepon, mengira dia hanya merengek. Suatu malam setelah ujian masuk universitas selesai, Xing De memanfaatkan saat Divan sedang tidur, diam-diam membuka pintu kamarnya. Tepat saat dia hendak berbaring di samping Divan, dia langsung melompat bangun memegang erat pisau mengarah ke Xing De. Tangan Xing De terluka, tetapi ini malah membuatnya semakin menjadi-jadi dan mengancam jika dia berani menceritakan, dia akan berpura-pura seolah dia ingin mencuri uang, makanya menyerangnya. Setelah itu dia memblokir semua jalan keluar, mencekik Divan di balkon. Dalam keputusasaan, Divan membuka jendela kamar melihat Xing De tetap tidak melepaskannya. Divan langsung melompat lurus dari lantai 2 ke bawah. Jatuh ini juga telah merenggut kesempatan impian Divan karena dia tidak bisa menari balet lagi. Dia tidak bisa menanggung keadaan ini lebih lama lagi sehingga memutuskan melapor ke polisi. Tidak disangka, Bibi Dao malah membuat keributan, mengeluh bahwa adiknya hanya mabuk salah masuk kamar. Sekarang tidak hanya patah kaki tetapi juga dituduh melakukan perkosaan. Setelah mendengar, Zhao Yuandong juga menganggap Divan melebih-lebihkan segalanya, menegaskan Xing De adalah orang baik. Karena belum dewasa, saat membuat berita acara harus didampingi oleh wali, tetapi Zhao Yuandong beralasan besok suaminya harus bekerja sehingga buru-buru pergi meskipun tatapan memohon putrinya melihat ke arahnya. Akhirnya hanya tersisa polisi yang memapah Divan yang berjalan pincang naik ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Dia buru-buru menelepon si Qiao untuk memberitahu. Setengah tahun berlalu, Wen Yifan masih seperti orang asing tinggal di tanah ini. Dia setiap hari bekerja di toko serba ada, mencuci piring di sebuah restoran untuk mencari nafkah. Semua itu karena melarikan diri dari masa lalu traumatisnya saat itu. Di sisi ini Xing De masih berani datang ke bar Zheng Yan minum. Dia bahkan terus mengganggu pelanggan wanita. Zheng Yan melihat langsung menyeretnya keluar memperingatkan agar tidak datang ke sini meskipun hanya setengah langkah. Namun Xing De tetap tidak kapok, sengaja memprovokasi Zheng Yan mengatakan dia hampir saja bisa meniduri Divan. Kata-kata ini membuat Sang Yan benar-benar marah. Ia menjadi seperti orang lain memukuli Xing De tanpa henti sampai ia tidak bisa bergerak lagi. Barulah ia meminta staf memanggil ambulans. Mengenang masa lalu, setelah menyelesaikan prosedur pengambilan keterangan di kantor polisi, Ivan diantar pulang oleh petugas polisi Chen. Wanita itu juga memiliki seorang putri bernama Chen 11 yang sangat antusias dan bersemangat menyambutnya dengan sangat ramah. Gadis kecil itu memberitahu Ivan bahwa sebelumnya juga banyak gadis yang datang ke rumahnya. Meskipun saat datang mereka semua bersedih, namun saat pergi mereka semua senang. Oleh karena itu ia berjanji pada Ivan bahwa ia pasti akan membuatnya ceria. Ketika sedang makan, Chen 11 tiba-tiba teringat tentang mengubah pilihan universitasnya karena ia ingin kuliah di sekolah yang sama dengan dewa lakinya. Melihat itu Ivan juga meminjam komputer gadis itu untuk mengubah pilihan keinginannya karena ia ingin pergi ke tempat yang tidak ada yang mengenalnya. Saat ini, meskipun seluruh tubuhnya terluka, Sang Yan tetap bersikeras menolak pergi ke rumah sakit. Setelah menempelkan plester, ia keluar dan melihat Xiang Lang menunggunya untuk memberitahunya bahwa Ivan berada di Hong Kong. Sementara itu, cerita tentang perubahan pilihan universitas
universitas sebelumnya semuanya adalah bohongannya. Ia sendiri tidak tahu mengapa Ivan mengubah pilihannya ke Universitas Sihe, tetapi mungkin ada kaitannya dengan Zhao Yuandong dan Xingde. Mengetahui kabar ini, Sang Yan segera terbang ke Hong Kong mengikuti petunjuk dari Xiang Lang untuk mencari keberadaan Ivan. Dari pemilik rumah, Sang Yan mengetahui bahwa Ivan telah mengganti nama keluarganya menjadi Sang dan hidup sangat sulit. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, ditambah dengan proyek pekerjaannya yang mendesak, Sang Yan terpaksa kembali ke Nanu. Namun, ia telah meminta bantuan Xiang Lang sekaligus meminta kakek nenek Su Hao An untuk membantunya mengawasi. Sementara itu, Ivan menjadi guru di kelas balet yang pernah ia datangi saat bertugas di Hong Kong sebelumnya. Setelah mengetahui kabar tentang Ivan, Si Kiao dan Su Hao An diam-diam pergi ke Hong Kong mencari Ivan. Mereka berdua memutuskan untuk memesan satu kamar untuk menginap. Si Kiao melihat Su Hao An cukup akrab dengan resepsionis. Setelah didesak, Su Hao An menjelaskan ia tidak pernah berwisata bersama pacarnya karena berwisata berarti hidup bersama siang dan malam. Jika nilai-nilai dan kebiasaan hidup berbeda maka sangat mudah memengaruhi perasaan, tetapi ketika pergi bersama Si Kiao, ia merasa sangat tenang. Meskipun tidur di ranjang yang sama, Su Hao An selalu mengingatkan dirinya untuk tidak melewati batas. Tetapi justru Si Kiao seperti serigala kelaparan menerkam menciumnya dan ingin mereka berdua bersama. Su Hao An menahan diri sebentar lalu, tidak tahan lagi, menindih Si Kiao menciumnya dengan penuh gairah. Tepat pada saat penting, ia tiba-tiba menyadari ia belum memakai 3 serigala, sehingga mereka berdua duduk bersama di samping tempat tidur menunggu fajar dengan sangat polos. Ketika Ivan mencontohkan gerakan kaki untuk siswa, ia selalu terlihat tidak alami saat mendarat tetapi ia tidak mau mengakui kakinya terluka. Rekan kerja Ansen mengajaknya makan, ia menghibur bahwa setelah kesulitan akan datang kebahagiaan yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Si Kiao dan Su Hao An dengan gigih menunggu. Akhirnya bertemu Ivan yang lewat. Si Kiao sangat terharu dan langsung berlari memeluknya erat. Setelah membuat janji untuk makan dengan Si Kiao, Ivan mengeluarkan ponsel lamanya dari koper dan menemukan serangkaian pesan. Selain pesan dari Sang Yan, ada juga pesan dari Xingde. Namun kali ini sorot matanya tidak lagi takut dan Ivan langsung membalas Xingde bahwa ia tidak akan pernah menghindar lagi. Ia menjelaskan bahwa ia saat ini berada di Hong Kong dan pasti akan membuat ia membayar atas kejahatannya. Su Hao An bertanya-tanya mengapa tidak memberitahu Sang Yan meskipun Ivan sudah ditemukan, tetapi Si Kiao berpikir ia pasti punya alasan mengapa ia pergi sehingga harus mencari tahu terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat makan, Si Kiao sengaja menarik Su Hao An pergi untuk memberi ruang bagi Ivan menghubungi Sang Yan. Pada saat yang sama, Sang Yan sedang menulis surat pengunduran diri setelah menerima telepon. Ia tidak berani memercayai telinganya bahwa ia berinisiatif ingin bertemu dengannya. Sebagai guru tari, hari ini Ivan membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan. Karena Sang Yan belum tiba, Si Kiao dan Su Hao An membagi tugas, satu orang di dalam rekam video, satu orang di pintu menunggu Sang Yan. Karena berkas musik rusak ketika anak-anak naik untuk tampil tidak ada musik sehingga Ivan berdiri di samping memukul irama. Saat Sang Yan masuk, ia mengenali orang yang ia rindukan siang dan malam sedang fokus di atas panggung. Setelah sekian lama berpisah, ia hanya memilih satu tempat duduk lalu memandanginya tanpa berkedip. Pertunjukan berakhir, Ivan berusaha senyaman mungkin berdiri di depan Sang Yan dan bercerita bahwa meskipun anak-anak tidak memenangkan hadiah, semua orang sangat senang. Sang Yan justru berpendapat bahwa bertemu dengannya adalah yang paling menyenangkan. Setelah berbicara ia memeluk erat Ivan di pelukannya. Lama tak bertemu, saat ini Ivan sedang kuliah sambil bekerja. Setelah berpikir matang ia bertekad memberitahu Sang Yan alasan ia menghilang. Kemudian Ivan memesan kamar hotel untuk Sang Yan. Di dalamnya ada 2 ranjang dan ia pun tidak menyembunyikan lagi, melainkan menceritakan semua. Ternyata ia terluka di kaki saat melompat dari gedung untuk melarikan diri dari Xingde. Sekarang kambuh lagi karena menari dan karena bertemu Xingde lagi di Nanu. Mendengar Ivan dengan malu menceritakan apa yang telah ia alami, Sang Yan dengan sedih memeluknya. Selama bertahun-tahun, ia telah menanggung semuanya sendirian, tidak ada yang memihaknya, untungnya sekarang di sampingnya sudah ada ia. Ivan berkata pada awalnya ia benar-benar mendaftar ke Universitas Nanu dan ia tidak sengaja menyakiti Sang Yan. Alasan ia selalu menghindar adalah karena ia merasa tidak pantas untuknya. Sang Yan berkata ia hanya peduli pada yang terbaik dan Ivan adalah yang terbaik di hatinya. Yang ia pedulikan hanyalah ia. Ivan juga dengan mata berkaca-kaca mengakui selama bertahun-tahun ia tidak pernah menyukai orang lain. Sang Yan dengan tegas berkata kepada Ivan bahwa apa yang ia alami tidak ada yang memalukan, ia harus hidup di bawah sinar matahari, hanya sampah seperti Xingde yang harus bersembunyi di selokan. Setelah mengucapkan semua kata yang tersembunyi di hatinya selama ini, Ivan merasa jauh lebih lega.
Tiba-tiba, saat ini Ivan menemukan ia memiliki luka di wajah. Ia bertanya tetapi ia berkata ia hanya jatuh. Saat ini, melihat wajahnya, ia tidak dapat menahan diri lagi lalu menindih Ivan menciumnya dengan penuh gairah. Keesokan harinya, saat makan, Ivan dengan gembira berkata bahwa ia akan segera pulang, semua orang senang untuknya. Selanjutnya ia mengajak Sang Yang ke tempat tinggalnya untuk berkemas, meskipun sudah lama di Hong Kong tetapi barang bawaannya sangat sedikit. Ia tahu ia juga tidak suka tinggal di tempat ini, oleh karena itu ia datang ke sini untuk menjemputnya pulang ke rumah mereka berdua. Ivan telah membuat janji dengan rekan kerjanya Sudian untuk pergi ke salon kecantikan. Ia kemudian menyarankan ia sebaiknya kembali bekerja di stasiun televisi. Ivan ingin meminta pendapat Sang Yang terlebih dahulu dan ia menyatakan sangat mendukung ia melanjutkan pekerjaan yang ia sukai. Ivan sekarang akhirnya bisa melepaskan tekanan dengan mudah, gangguan tidurnya pun jauh lebih baik. Setelah dikonfirmasi oleh dokter, ia kembali ke stasiun televisi disambut oleh rekan-rekan terdekatnya. Pekerjaan pertamanya setelah kembali adalah pergi ke Beyo untuk bertugas. Ada kasus siswi SMA yang hilang beberapa tahun yang lalu. Karena saat ini sudah ada petunjuk baru, polisi sedang gencar mencari jenazah sekaligus mengejar tersangka. Sesampainya di kantor polisi, Ivan tanpa diduga bertemu lagi dengan petugas polisi Chen yang dulu. Ia melihat Ivan sekarang sudah baik-baik saja, juga sangat senang untuknya. Ketika Ivan bersama Fu Zuang datang untuk mewawancarai korban pemerkosaan, agar Zheng Yi mau terbuka berbagi, Ivan menceritakan padanya bahwa di masa lalu ia juga pernah bertemu dengan orang jahat itu. Benar saja, Zheng Yi merasa simpati dan menceritakan kembali kejadian itu. Hari itu, Zheng Yi baru selesai mandi ketika Xing De pulang. Ia menyadari ia telah mengganti sabun mandi, lalu maju ingin melakukan perbuatan tercela. Zheng Yi dengan cepat mendorongnya keluar, lalu memblokir pintu. Ia panik mengusirnya pergi. Mendengar langkah kaki menjauh, ia segera berlari keluar menutup pintu tetapi ia hanya pura-pura dan menahannya. Ia menyadari Xing De memiliki tatapan aneh padanya sejak ia menjadi menantu, tetapi semua orang yang tahu tindakan tercelanya hanya diam karena ia adalah orang yang membayar paling mahal untuk rumah itu. Setiap kali Xing De mabuk, ia menyerang Zheng Yi tetapi ibu mertua hanya menasihatinya untuk tidak melapor ke polisi dan berjanji akan melindunginya. Zheng Yi diam-diam merekam video sebagai bukti dan menemukan Xing De pernah membunuh seseorang dan ibu mertua telah membantunya mengubur mayat. Kini, Zheng Yi tidak takut lagi, ia ingin mengungkap kebenaran agar tidak ada gadis lain yang menjadi korbannya lagi. Di perjalanan pulang, Ivan teringat pada teman sekolahnya Kuo Ling yang dibunuh saat sekolah menengah di Beyo. Ia merasa sedih. Sesampainya di rumah, Ivan menerima telepon dari Sang Yan. Ia bercerita bahwa Xing De menjadi tersangka pembunuhan dan sedang diselidiki polisi. Ia takut ia akan mencarinya untuk membuat masalah sehingga ia berpesan pada Sang Yan agar berhati-hati saat keluar. Sang Yan menasihatinya agar lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri dan berpesan padanya untuk mendengarkan isi pena perekam. Sebentar lagi adalah ulang tahunnya, ia menyuruhnya menyiapkan keinginannya dan ia akan membantunya mewujudkannya. Keesokan paginya, Ivan pergi mengunjungi rumah Kuo Ling dan bertemu dengan ayah Kuo Ling. Ia menghela napas menceritakan putrinya dengan penyesalan. Langkah terakhir ia melihat putrinya adalah ketika ia ingin menulis novel untuk mendapatkan uang tetapi ia menganggap itu sia-sia. Karena masalah ini Kuo Ling meninggalkan rumah hingga akhirnya tidak bisa bertemu lagi selamanya. Sejak saat itu, ayah Kuo Ling selalu hidup dalam penyesalan. Ini juga merupakan teman masa SMA-nya sehingga Ivan bertekad akan membantunya memberitakan kebenaran ini agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Malam itu, Ivan menelepon Sang yang mengabarkan Xing De telah melarikan diri, sementara Zhao Yuandong sedang ditahan. Ivan berencana pulang ke Nanwu tetapi menerima kabar harus ke kantor polisi. Ia juga berpesan pada Sang Yan, Xing De mungkin sudah kembali ke Nanwu, jadi ia menyuruhnya agar waspada. Namun Sang Yan justru menjadi orang pertama yang menemukan Xing De ketika ia sengaja mengintip ke stasiun televisi. Ia buru-buru melapor polisi, setelah itu ingin menangkapnya sendiri untuk dijerat hukuman. Dalam perkelahian ia mengambil pisau ingin menyerangnya tetapi akhirnya tetap berhasil dikendalikan oleh Sang Yan. Saat ini, Ivan menunggu lama tidak melihat Sang Yan sehingga ia menelepon tetapi ia tidak mengangkat. Ketika ia menelepon lagi, orang asing yang mengangkat mengabarkan ia telah terluka dan dibawa ke rumah sakit. Ivan dengan cemas berlari mencarinya. Ketika sampai di sana ia tahu ia telah dibawa ke UGD. Ia takut hingga menangis di taksi yang membuat sopir taksi juga merasa kasihan padanya. Untuk menenangkan diri, ia membuka alat perekam yang diberikan Sang Yan padanya dan mendengar suaranya mengingatkan ia harus memperhatikan keselamatan. Karena macet
macet, Ivan berniat berjalan kaki ke rumah sakit tepat saat ia menerima telepon dari Sang Yan. Ia mengabarkan dirinya hanya terluka ringan dan sedang di rumah sakit menunggu polisi mengambil keterangan. Ketika Ivan berlari sampai di sana, ia melihat ia berbaring di ranjang rumah sakit. Lukanya dijahit 8 jahitan dan masih berani mengatakan padanya hanya luka luar. Ia marah lalu memarahinya mengapa berani mengambil risiko menangkap Singde karena ia tidak ingin ia mendapat masalah karena hal ini. Sang Yan berpendapat bahwa ia berhasil menangkap Singde adalah bukti bahwa ia telah melindunginya dan membersihkan nama gadis-gadis lain. Dulu, ia mencintai ia meskipun sedikit sepenuh hati, menundukkan kepala demi ia tetapi masih mudah dirobohkan oleh kata-katanya. Ia pernah ingin menjauh darinya tetapi menyadari dirinya tidak bisa. Namun, demi harga diri, ia tidak berinisiatif mencarinya lebih dulu sehingga sekarang menyesal. Sekarang ia senang karena Singde sudah masuk penjara maka mulai sekarang dan seterusnya hidupnya hanya akan penuh dengan cahaya. Melihat luka Sang yang membuat Ivan merasa pedih, ia merasa dirinya selalu mengalami nasib buruk. Ia berkata pada diri sendiri mungkin di kehidupan sebelumnya ia berutang padanya sehingga di kehidupan ini ia datang menyulitkannya. Sang Yan berkata ia sudah melunasi utangnya. Sekarang ia ingin diperlakukan sedikit lebih baik olehnya. Ivan terkejut bertanya apa yang ia utang padanya. Sang Yan tanpa ragu menjawab ia berutang suami padanya dan mengisyaratkan memberikan dirinya untuknya. Mendengar itu Ivan senang dan setuju. Setelah itu Sang Yan bersandar di bahu Ivan tidur sebentar dan ia diam-diam berjanji akan menjaganya dengan baik. Sesampainya di rumah, Ivan sangat khawatir hingga mengikutinya kemana-mana bahkan ingin memandikannya. Meskipun Sang Yan menolak menyuruhnya tidur tetapi Ivan tetap bertekad membantunya. Ia dengan hati-hati menyeka tubuhnya yang membuat Sang Yan sangat malu. Malam itu, Ivan mengunggah berita bahwa Singde dan Shao Yuandong telah ditangkap dan harus menerima hukuman yang setimpal dari hukum. Ternyata, malam itu Kuoling dengan sedih naik gunung. Singde telah mendatanginya memulai percakapan lalu menyerangnya. Setelah itu, ia meminta Shao Yuandong membawakan barang untuk mengubur jenazah Kuoling. Meskipun Shao Yuandong sangat panik tetapi karena sayang pada adik laki-lakinya maka ia membantunya. Saat ini, Singde juga menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada semua orang. Akhirnya, Singde dijatuhi hukuman mati sedangkan Shao Yuandong dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena membantu Singde membuat bukti kejahatan palsu. Ivan menghela napas lega karena akhirnya masa-masa kelam dalam hidupnya telah berakhir. Ia mengenang masa sekolah menengah, memuji dirinya sendiri yang sangat berani. Ayah Kuoling juga menelepon berterima kasih pada Ivan yang telah membantu putrinya menemukan kebenaran. Ivan berpendapat ini adalah hal yang harus ia lakukan. Ini tidak hanya membantu Kuoling tetapi juga membantunya. Pulang kerja, Ivan menjemput Sang Yan dan melihat ia sedang berjalan bersama seorang gadis. Sang Yan mengabarkan akhir pekan ini adik perempuannya ingin ia pulang ke rumah mereka tetapi Ivan sedang cemburu sehingga tidak setuju. Setelah itu, Ivan bertanya apakah ia mau pergi bersamanya ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Sang Yan menyadari inilah alasan ia pergi 2 kali tanpa pamit. Ivan menjelaskan yang pertama karena ia merasa tidak pantas untuknya, yang kedua karena tidak ingin ia disakiti oleh Singde. Sang Yan bertanya apakah ia masih suka menari. Ivan menjawab bahwa dulu ia sangat suka, tetapi setelah masalah Singde dan Kuoling, ia lebih ingin menjadi reporter dan bagaimanapun Sang Yan akan berada di belakang mendukungnya. Dalam perjalanan pulang, Ivan mengabarkan bulan Maret tahun depan pemilik rumah ingin mengambil kembali rumahnya. Sang Yan lalu menggodanya akan mencintainya setengah tahun lagi. Ivan terkejut, bertanya mengapa ia berkata begitu tetapi sebenarnya Sang Yan ingin menikahinya setengah tahun lagi. Keesokan harinya, Ivan pergi bekerja, kepala departemen tahu ia belajar menari sehingga memintanya menyiapkan satu pertunjukan untuk pesta akhir tahun mendatang. Malam itu, Sang Zi menelepon mengabarkan ingin membawa pacarnya pulang tetapi ayah dan ibunya tidak setuju karena menganggap ia terlalu tua untuk Sang Zi. Memanfaatkan kesempatan ini, Sang Yan ingin mengundang Ivan pulang ke rumahnya liburan tahun baru mendatang. Namun Ivan khawatir ayah dan ibunya tidak setuju tetapi ia berkata ayah dan ibunya tidak punya permintaan apa-apa, hanya perlu anak perempuan saja sudah cukup. Keesokan harinya, Ivan mulai berlatih menari untuk persiapan pesta akhir tahun. Sudian dan Fujuang sangat terkejut melihat gerakannya yang luas. Setelah selesai wawancara, Ivan menerima telepon dari Sang Yan. Ia mengabarkan setelah pemeriksaan ulang ia akan datang menjemputnya. Tepat pada saat ini, ibu Ivan telah datang ke stasiun televisi ingin menemuinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Meskipun tahu Singde sudah ditangkap, ia masih bertanya apakah Singde benar-benar melakukan hal itu padanya. Dulu, Ivan pernah menelepon memohon agar ia menjemputnya tetapi ia tidak peduli dengan perasaannya.
hanya berjanji akan berbicara dengan ayah tiri, bahkan menganggap ia salah paham terhadap Singde. Saat ini, ibunya baru menyesal karena tidak peduli padanya, tetapi Ivan saat ini sudah lelah tidak ingin bicara sehingga ia berkata hal itu sudah berlalu, jadi ia tidak mau mengungkitnya lagi. Terlebih, Singde dan Xiao Yuandong tidak memiliki kewajiban untuk merawat dan bersikap baik padanya, sementara ibu kandungnya sendiri malah duduk di sini menangis. Dulu, ayahnya baru meninggal, ia sudah cepat-cepat kenalan dengan orang lain dan hamil dengannya yang membuatnya kecewa. Saat ini, ia mengungkapkan ayah tirinya punya orang lain sehingga ia ingin ia pulang ke rumah bersamanya. Ivan menyadari ibunya juga sama sepertinya, sama-sama ditinggalkan, tetapi pada masa-masa kelamnya, ia tidak ada. Saat ini ia tidak mau berhubungan lagi dengannya sehingga Ivan memutuskan untuk menghapus informasi kontak dengannya dan pergi. Tepat pada saat ini, Sang Yan datang menjemputnya dan bertanya apakah ia punya keinginan di hari ulang tahunnya. Ivan berkata keinginannya adalah ia melamarnya pada musim panas tahun depan dan ingin melihat ia tertawa karena saat itu ia sangat tampan. Namun, ia juga melihat ke punggung ibunya dan menangis, berkata padanya bahwa sekarang ia tidak punya siapa-siapa lagi yang mencintainya, hanya tinggal ia. Sang Yan ingin ia membuat satu permintaan lagi, tetapi Ivan memberikannya pada ia. Ia juga berpikir dengan tulus dan berharap selain ia masih ada banyak orang lain yang mencintainya yang membuat Ivan menangis terseduh-seduh. Stasiun televisi mengadakan pesta dan Ivan menampilkan balet, tetapi ia tidak melihat Sang Yan datang. Untungnya ia buru-buru datang dan tepat pada waktunya untuk pertunjukan Ivan. Ia memperhatikan ia menari tetapi matanya penuh kekhawatiran karena kakinya terluka. Setelah pertunjukan, Sang Yan berlari mencari Ivan, memakaikannya jaket dan membawanya pulang. Ia bahkan tidak repot-repot menyalakan lampu dan buru-buru mendorongnya ke dinding dan menciumnya. Sang Yan berkata ia hanya ingin menyembunyikan ia untuk dirinya sendiri, tidak membiarkan siapapun melihat kilaunya. Setelah itu, ia berkata sudah waktunya membayar utang lalu menggendongnya ke kamar dan mereka berdua memiliki malam yang penuh gairah. Sejak hari pertama bertemu Wen Yifan, Sang Yan sudah tergerak padanya sejak pandangan pertama. Ia bahkan berpura-pura sedang bermain bola basket untuk menarik perhatiannya. Dan sampai sekarang, Sang Yan bahkan bisa membawanya ke rumahnya untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Ivan masih merasa takut ingin menjadi yang paling sempurna di mata calon mertua sehingga membeli hadiah untuk keluarga. Ia masih takut keluarganya tidak akan menyukainya, tetapi Ivan melihat keluarga ia yang gembira dan alami seperti itu, ia pun merasa nyaman. Namun ia merasa minder berpikir bahwa jika ia tidak bertemu dengannya pasti hidupnya akan sangat damai dan indah. Sang Zi tidak berpikir begitu karena berkat Ivanlah kakaknya dari seorang yang paling bodoh di kelas bisa berusaha keras belajar untuk masuk ke Universitas Nanu. Sang Zi bahkan merasa terobsesi karena selama periode baru lulus ia seperti mayat berjalan yang tidak punya semangat hidup. Sejak kecil Sang Yan selalu sombong. Hubungan kedua saudara kandung itu sangat jauh, tetapi setelah dikecewakan Yifan barulah ia mau dewasa. Kedua saudara kandung itu baru lebih dekat satu sama lain. Orang tua Sang yang semuanya bersimpati pada Yifan. Mereka tahu putra mereka setia padanya dari awal sampai akhir. Justru sambutan hangat mereka yang membuat Yifan merasa dirinya hidup dalam keluarga yang sesungguhnya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tahu hanya keluarga yang damai dan bahagia seperti itu yang bisa membesarkan orang seperti Sang Yan. Ia penasaran tidak tahu apa nama panggilan akrabnya di rumah, tetapi ia berkata ia tidak punya sehingga Yifan memberinya nama panggilan akrabnya sendiri untuk lebih akrab. Dalam membersihkan rumah, Sang Yan tak sengaja temukan Yifan catat nama Mu Cheng Yun di buku dengan teliti. Ia pun cemburu. Yifan hanya bisa jelaskan karena Cheng Yun ialah anak yang perani film hantu yang dulu mereka tonton. Ivan juga tak sengaja lihat kotak yang ia simpan selama ini. Di dalamnya ialah foto dirinya saat lulus kuliah, juga banyak tiket pesawat terbang ke Yihe mencarinya. Bahkan artikel Wen Yifan yang pertama terbit ia simpan teliti yang buat Yifan terharu sampai menangis. Ternyata waktu itu Yifan tak salah kenal orang yang berdiri di belakang tatap ia di wisuda ialah dirinya. Merasa bersalah, Ivan akhirnya mengakui suatu kali ia berpura-pura berjalan dalam tidur untuk mengambil kesempatan memeluknya yang membuat Sang Yan tertawa terbahak-bahak. Ia berjanji ia harus hidup lebih lama 6 tahun darinya agar ia bisa mencintainya 6 tahun lagi, mengganti hari-hari diam-diamnya yang dulu. Sang Yan menyuruhnya agar di kehidupan selanjutnya menyukainya 6 tahun lebih dulu. Setelah itu ia akan memenuhi keinginannya dan mereka akan bersama seperti sekarang. Mengunjungi rumah baru yang akan mereka tempati, Wen Yifan sangat terkejut ketika ia telah menata interior persis seperti rumah lama, tetapi yang berubah adalah ia akan tidur sekamar dengan
dengannya. Pada peringatan 100 tahun berdirinya sekolah menengah Nanwu, kedua pasangan Ivan Sangyan, Si Kiao dan Su Hao-an hadir untuk mengunjungi sekolah lama. Sangyan tiba-tiba berlari menaiki tangga tempat pertama kali mereka bertemu lalu memanggil namanya dengan keras. Ivan juga mengerti lalu memerankan kembali adegan bertanya tentang kelas seperti sebelumnya, setelah itu pergi ke kelas lama mengenang memori masa muda. Saat itu Ivan naik ke mimbar memperkenalkan namanya sebagai Shuang Jiang karena ia lahir pada musim frost es Deschen, sementara ia hanya memperkenalkan namanya singkat dan berkata ia tidak tahu menari yang membuat seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Hari-hari itu, selain pergi ke kelas, Ivan tenggelam dalam studio balet. Justru Sangyan yang berdiri melindungi agar ia bisa latihan nyaman tanpa khawatir apapun. Setiap hari Sangyan selalu ikuti Ivan, ia sengaja naik bus yang sama dengannya agar bisa dekat dengannya sebisa mungkin. Namun perasaan yang baru mekar sudah terjadi bencana pada mereka berdua, tetapi akhirnya mereka tetap kembali bersama. Setelah bangun Ivan terkejut lihat Sangyan sudah ganti seragam sekolah, ia juga siapkan puisi di papan tulis untuknya. Su Hao-an dan Si Kiao juga berakting dengan mereka berdua duduk di kelas. Setelah itu mereka menayangkan pada Ivan klip wawancara dari teman-teman di sekitar Ivan tentang pandangan mereka mengenai kisah cinta mereka berdua. Awalnya ia masih tertawa tetapi tak lama kemudian menitikkan air mata ketika mendengar teman-teman bercerita tentang perjalanan sang yang mengejarnya yang membuatnya sangat terharu. Yang lebih mengharukan adalah kini ia tidak lagi sendirian melainkan ada banyak orang di sampingnya mendukungnya dan terutama Sangyan. Setelah video berakhir, ia menghadiahkan padanya satu buket anggrek oncidium karena di matanya Ivan seperti kupu-kupu kecil yang menari, selalu bersinar terang. Sangyan juga menghadiahkan padanya satu kotak musik, di dalamnya terdapat boneka yang sedang menari balet tetapi ia memutarnya terus juga tidak berfungsi. Sialnya bagi ia baterainya habis. Sangyan berjanji padanya setelah ia bersamanya maka semua keinginannya akan menjadi kenyataan. Akhirnya di bawah dasar kotak itulah cincin yang ia siapkan untuk melamar Ivan. Ia dengan bahagia mengangguk setuju, mereka berdua setelah itu juga berciuman yang membuat Si Kiao dan Su Hao-an memerah mata melarikan diri.